yang sedang berhenti di persimpangan lampu lalu lintas. Saat ini, sopir truk yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit. Sementara 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Saudara, sebuah tempat karaoke di jalur Pantura, Subang, hangus terbakar. Keluar, Neng. Kebakaran di jalur Pantura, RM. Dari video amatir yang direkam warga, sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan alat dan air seadanya. Setelah menerima laporan, 2 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi dan kebakaran dapat dipadamkan setelah 2 jam. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di salah satu ruangan. Melaporkan 65 terjadi di... Saudara, sejumlah pengunjung pasar usaha mikro kecil dan menengah di lapangan Gedawang, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah panik lantaran diterpa puting beliung. Selain itu, tenda acara roboh akibat kencangnya puting beliung. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Agin Fridianto. Dan saya masih Setarigan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Sudah tiba di tanah air kemarin malam, Kamis pagi ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bertemu jajarannya di Kementerian Pertanian. Siang nanti rencananya Mentan juga akan datang ke istana bertemu Presiden Jokowi. Hari ke-6 kebakaran hutan Gunung Lawu, upaya pemadaman terus dilakukan. Metode waterbombing akan diteruskan karena dinilai efektif mengurangi titik api. Dinas Kesehatan Kota Bekasi memanggil pihak Rumah Sakit Kartika Husada, termasuk tim dokter yang terlibat dalam operasi Amandel Alvaro. Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kematian. 6 jenazah bayi ditemukan di pintu masuk pemakaman di ibu kota Santo Domingo, Republik Dominika. Pihak berwenang di Republik Dominika masih menyelidiki kasus ini. Hari ini, 5 Oktober 2023, Tentara Nasional Indonesia berulang tahun ke-78. Presiden Jokowi hadiri upacara HUT TNI yang digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta.
Halo, selamat siang saudara. Selain kelima informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga akan hadir dengan informasi terkait dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK Firly Bahuri dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Sementara itu, dari kasus perundungan siswa SMP di Cilacap, polisi lakukan pembinaan terhadap para siswa SMP. Hal ini dilakukan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Bersama saya, Glenis Oktania. Dan saya Harjuno Pramundito, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pagi ini bertemu dengan pegawai Kementerian Pertanian. Sementara siang nanti, Mentan direncanakan juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan Mentan Syahrul Yassin Limpo dengan pegawai Kementerian Pertanian berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Mentan dikabarkan akan berpamitan di tengah pengusutan kasus korupsi yang tengah dilakukan KPK. Selain berpamitan, Yassin Limpo rencananya juga akan menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan siang nanti. Pertemuan ini diduga terkait dengan rencana pengunduran diri Yassin Limpo dari posisinya sebagai Menteri Pertanian. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo tiba di Indonesia bersama beberapa ajudannya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam kemarin. Yassin Limpo tiba setelah dikabarkan sempat menghilang dan tak bisa dihubungi. Saat hilang kontak dan menghilang, Yassin Limpo berada di Roma, Italia untuk melaksanakan tugas kedinasan. Dari catatan imigrasi, Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Indonesia bersama 22 delegasi lain pada 24 September lalu menggunakan Qatar Airways menuju Roma, Italia. Dari Roma, Italia, Mentan dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Spanyol dalam rangka kunjungan kerja pengembangan greenhouse skala industri. Mentan juga disebut bertemu dengan Menteri Pertanian Spanyol. Wakil Mentan menyebut rombongan kunjungan kerja ke Spanyol sudah kembali pada Senin 2 Oktober lalu dan mendarat di terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta. Tidak hilang, melainkan sakit saat tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Begitu bantahan yang disampaikan Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, menanggapi informasi Menteri Pertanian yang juga kader Partai Nasdem. Syahrul Yassin Limpo disebut hilang usai rumah dinas Mentan digeledah KPK. Syahroni mengklaim Mentan juga lupa membawa ponsel karena sakit. Syahroni menduga Mentan mengalami stres usai rumah dinasnya digeledah hingga penyakitnya kembali kambuh. Asumsi publik seolah-olah yang disampaikan oleh Mentan hilang lah, itu enggak benar. Bahwa kan kita nih kadang handphone suka ketinggalan lah, atau memang keadaan kita lagi tidak memungkinkan pegang handphone. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin tidak ada komunikasi. Jadi setelah penggeledahan mungkin dia dapat informasi dan akhirnya ya kita maklumin bahwa stres sekali, kambuh prostatnya. Nah, mungkin dia berobat untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk menyembuhkan proses. Kembali ke Indonesia memang posisinya nggak bareng sama rombongan atau gimana Pak? Kenapa bisa? Kalau dari Spanyol, informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah, begitu. Pak, ada indikasi kabur dari kasus KPK yang sedang berjalan? Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai, insya Allah. Terkait status hukum Mentan, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan masih dalam tahap gelar perkara. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak? Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu, untuk tidak mengikuti proses hukum? Belum menduga, karena ini kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat, ini kan belum DPO.
Selain pemeriksaan kasus korupsi di KPK, Mentan juga menghadapi penyelidikan terkait temuan 12 senjata api di rumah dinasnya yang kini tengah diusut polisi. 12 senjata ini ditemukan saat KPK melakukan penggeledahan. Kini temuan senjata itu telah berada di Baintelkam Polri guna penyelidikan lanjutan. Terkait dengan senpi, 12 senpi yang hasil penggeledahan KPK kemarin, saat ini 12 senpi tersebut sudah diamankan di Baintelkam Polri. Tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baintelkam Polri. Kemudian saat ini penyelidikan, ingat ya, ini masih penyelidikan saat ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bariskim Polri. Selain menggeledah rumah dinas Mentan di Jakarta, penyidik KPK juga menggeledah 2 rumah Mentan di Kota Makassar. Selain dokumen dan senjata api, KPK juga menyita uang puluhan miliar rupiah. Dan kini, penetapan status hukum Syahrul Yassin Limpo tinggal menunggu pernyataan resmi dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Usai tiba di Indonesia, Syahrul Yassin Limpo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Mantan juru bicara KPK yang juga pengacara Yassin Limpo, Febri Diansyah beserta Rasa Mala Aritonang serta beberapa petinggi Partai Nasdem juga hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup. Selain menemui Ketua Umum partainya, Yassin Limpo selanjutnya juga direncanakan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Perkembangan terkini pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang diduga terkait dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Dian. Menko Polhukam Mahfud MD sudah dengan gamblang menyebutkan Mentan sudah jadi tersangka, tapi hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KPK. Jadi sebenarnya bagaimana status hukum Mentan di KPK? Ya, Glenis, yang berhak menentukan status hukum Mentan Yassin Limpo saat ini adalah tentu saja KPK, pihak atau aparat penegak hukum yang menyelidiki dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang juga diduga menyeret Mentan Yassin Limpo. Tapi seperti yang kita tahu, sampai dengan saat ini memang KPK belum mengumumkan secara resmi atau mengumumkan secara terbuka status hukum dari Mentan Yassin Limpo, bahkan belum mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus ini. Nah, sementara kalau dari informasi yang saya terima, kemudian juga gelagat yang dilakukan oleh KPK, bahkan gestur yang saat ini ditunjukkan oleh Mentan Yassin Limpo, ini mengindikasikan kuat bahwa sesungguhnya Mentan Yassin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, dari informasi yang saya terima, informasi di kalangan terbatas, kabarnya Yassin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 26 September yang lalu. Hal ini tercantum dalam surat pemberitahuan KPK kepada Presiden terkait dengan penetapan tersangka Yassin Limpo tertanggal 29 September yang lalu. Kemudian seperti kita tahu, dalam beberapa waktu terakhir KPK ini melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan erat dengan Yassin Limpo, mulai dari penggeledahan di rumah dinas, kemudian juga di ruang kerja, bahkan sampai di rumah pribadi Yassin Limpo di daerah Makassar. Dalam proses penggeledahan ini KPK menyita sejumlah barang sitaan, diantaranya adalah uang yang ditaksir senilai 30 miliar rupiah, baik dalam pecahan mata uang rupiah maupun juga mata uang asing, kemudian juga bahkan ditemukan ada senjata api, kemudian ada dokumen
yang diduga merupakan bukti aliran dana korupsi yang juga diduga dokumen tersebut diduga akan dimusnahkan. Kemudian juga beberapa unit kendaraan mobil begitu ya yang turut disita oleh KPK dalam proses penggeledahan. Nah, biasanya KPK ini melakukan pencarian alat bukti, kemudian juga pengumpulan keterangan. Ini dilakukan dalam proses penyelidikan. Sementara dari informasi yang juga saya terima bahwa atau maksud saya adalah kalau dalam proses penyelidikan KPK kemudian menemukan ada 2 alat bukti yang cukup, maka KPK sudah bisa menetapkan siapa tersangkanya. Dan kemudian juga dari informasi yang saya terima dalam gelar perkara terbaru atau ekspos terbaru yang dilakukan KPK, ini KPK juga sudah sepakat menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Artinya KPK juga sudah menetapkan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus korupsi ini. Nah, kemudian kalau dari gestur yang ditunjukkan oleh Yassin Limpo saat ini, kita tahu bahwa hari ini dijadwalkan agendanya Yassin Limpo akan bertemu dengan Kementerian Pertanian begitu ya, informasinya akan pamitan, kemudian juga diagendakan nanti akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang kabarnya juga nanti Yassin Limpo akan mengajukan surat pengunduran diri. Nah, ini juga mengindikasikan kuat bahwa kemungkinan Yassin Limpo memang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian juga kita ingat Glenis bahwa hari kemarin KPK juga memeriksa penasehat hukum dari Yassin Limpo yakni Febri Diansah dan juga Rasa Mala Aritonang sebagai penasehat hukumnya. Nah, kita jangan lupa bahwa keberadaan penasehat hukum ini biasanya adalah untuk mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Nah, ini juga mengindikasikan kuat bahwa memang Yassin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, biasanya KPK ini akan mengumumkan secara terbuka siapa tersangka dalam suatu kasus dugaan korupsi ini bersamaan dengan proses penahanan. Nah, ini nanti dilakukan setelah KPK sudah memeriksa tersangka atau memeriksa seseorang dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Sementara untuk Yassin Limpo, kita ingat belum sekalipun Yassin Limpo diperiksa oleh KPK sebagai tersangka. Yassin Limpo baru hanya diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Juni 2023 yang lalu. Karena kita akan nantikan nanti bagaimana tahapan yang akan dilakukan KPK, apakah Yassin Limpo sudah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka dan apakah akan diperiksa hari ini, itu yang akan kita nantikan kelanjutannya. Glenis. Ya, Dian, ada indikasi kuat dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang juga menjerat mentan Syahrul Yassin Limpo. Lantas sebenarnya apa kasus pengusutan korupsi yang dilakukan KPK di Kementerian Pertanian ini? Itu juga masih kita tunggu bersama, Glenis, tepatnya terkait dengan apa kasus korupsi yang kemudian menyeret mentan Yassin Limpo. Tapi yang jelas informasi yang saya terima sejauh ini ada 3 klaster kasus korupsi yang diduga menyeret mentan Yassin Limpo, diantaranya adalah pemerasan dalam jabatan, kemudian juga gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Nah, dalam poin gratifikasi ini tentu akan kita nantikan. Gratifikasi dalam hal apa? Apakah dalam pengadaan barang tertentu atau mungkin gratifikasi terkait dengan pengadaan pupuk, karena itu desas-desus yang beredar, tapi tentu kita akan tetap menunggu pernyataan resmi dari KPK sesungguhnya terkait dengan apa kasus korupsi yang menjerat mentan Yassin Limpo. Informasi yang saya terima juga KPK tidak hanya sudah menetapkan 1 orang tersangka, tapi ada 3 orang tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus ini dan ketiganya merupakan ASN di lingkungan Kementerian Pertanian. Sekali lagi saya ajak kita untuk menunggu pernyataan resmi KPK terkait dengan penyelidikan atau pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini. Glenis. Dian Silitonga langsung dari Gedung KPK Jakarta. Polda Metro Jaya kini tengah mengusut dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK Firly Bahuri dalam penanganan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kompas TV menerima salinan surat panggilan pemeriksaan ajudan dan pemeriksaan sopir Syahrul Yassin Limpo di Polda Metro Jaya. Surat panggilan ini ditujukan untuk ajudan mentan bernama Panji Haryanto dan sopir atas nama Heri pada 28 Agustus lalu. Dalam salinan surat ini, saudara, sopir dan ajudan diperiksa soal dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tak tahu soal dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mentan Syahrul Yassin Limpo dalam pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Kami kutip dari Kompas.com, Alexander Marwata bilang tidak tahu menau terkait hal itu.
Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa sudah bersiap di Polda Metro Jaya. Tifal, sudah adakah konfirmasi dari polisi soal pemeriksaan ajudan dan juga sopir dari Menteri Pertanian terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK? Saya masih menunggu respons atau konfirmasi langsung dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ade Safri Simanjuntak, sehubungan dengan rencana pemanggilan terhadap 2 orang yang berkaitan erat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yang belakangan beredar juga surat pemanggilan pemeriksaan terhadap keduanya ini di kalangan pewarta. Tadi sempat disinggung bahwa surat ini ditujukan kepada Ajudan Menteri Pertanian atas nama Panji Haryanto dan juga sopir Menteri Pertanian atas nama Heri. Harusnya jadwal pemanggilan ini terhadap keduanya dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pada pukul 9.30 di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan. Namun apakah ini sudah dilakukan pemanggilan terhadap keduanya atau ada perubahan jadwal pemeriksaan? Saya masih menantikan sebetulnya respon lebih lanjut dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumnya sempat saya konfirmasi juga untuk pemanggilan terhadap 2 pihak ini ataupun juga sejauh mana kemudian pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian tahun 2021 ED. Tadi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Truno Yudo Wisnu Andiko, menyampaikan kepada saya lewat pesan singkat pagi tadi bahwa saya diminta untuk menanyakan hal itu langsung kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus. Belum ada penjelasan detail soal sejauh mana kronologi perkara ini, kemudian bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi yang bisa dicermati kemudian dari surat yang beredar itu bahwa pemanggilan terhadap 2 orang di lingkaran ataupun juga orang yang saya katakan ini berdekatan dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini masih dalam tahap penyelidikan. Terlebih dalam surat itu juga diterangkan halnya adalah permintaan keterangan dan dokumen, sehingga tampaknya ini baru dalam sesi awal atau fase awal pendalaman dari kasus ini, sehingga ini juga yang masih kami tunggu konfirmasinya dari pihak kepolisian, spesifiknya dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, yang juga kami nantikan konfirmasinya ataupun juga kepastian kabarnya adalah soal rencana dari Syahrul Yassin Limpo yang beredar informasinya di kalangan pewarta setelah melakukan kegiatan di kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan akan langsung bergerak menuju Mapolda Metro Jaya. Apakah konteksnya kedatangan terhadap Syahrul ini masih berkaitan dengan penyelidikan kasus ini atau justru ada perkara lain yang mungkin dilaporkan atau sedang dipanggil atau diupayakan didalami lagi oleh pihak kepolisian? Ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut dari otoritas Polda Metro Jaya. Gladys. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, hari ke-6 kebakaran hutan Gunung Lawu, upaya pemadaman terus dilakukan. Metode waterbombing akan diteruskan karena dinilai efektif mengurangi titik api. Hari ini, 5 Oktober 2023, Tentara Nasional Indonesia berulang tahun ke-78. Presiden Jokowi hadiri upacara HUT TNI yang digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri.
Salonpas Jet Spray. Let's move. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Salonpas Jet Spray. Let's move. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray. Let's move. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Halo Wuling. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Kebakaran hutan di Gunung Lawu Ngawi, Jawa Timur meluas hingga ke Jawa Tengah. Cuaca dan angin kencang membuat upaya pemadaman terhambat. 2 titik api bekas kayu terbakar ditemukan di 2 lokasi hutan Gunung Lawu yang berada di wilayah Hargo Tiling, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 200 personel gabungan diterjunkan untuk memadamkan titik api. 2 titik api ini berada di ketinggian 2.507 dan 2.407 meter di atas permukaan laut. Kondisi cuaca yang berkabut tebal dan disertai angin kencang menjadi kendala dalam proses pemadaman. Kami dengar dari laporan dari atas, dari keempat seru tersebut, untuk kondisi api masih ada. Dan dari beberapa seru, sudah menemui titik-titik api tertentu dan sampai saat ini berupaya untuk memadamkan. Ada berapa titik api dan sekarang? Sampai saat ini masih ada 2 titik api yang terpantau. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran di hutan Gunung Lawu, Jawa Timur. Penyelidikan tetap akan dilakukan termasuk mencari terduga pelaku. Lebih dari 1.000 hektar hutan Gunung Lawu terbakar. 2 titik api besar masih menyala di Petak 28 dan Petak 41 di Campurrejo, Ngawi, Jawa Timur. Beberapa titik api lainnya juga masih belum padam.
Sementara itu, polisi hingga kini masih belum bisa mengungkap penyebab pasti kebakaran. Polisi masih mengumpulkan saksi dan alat bukti apakah ada unsur kesengajaan atau murni kelalaian. Informasi terkait baik itu kesengajaan atau kelalaian, kita dari tim Polres Ngawi akan melakukan penyelidikan, tentunya dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada ataupun mengumpulkan keterangan-keterangan saksi yang ada di area tersebut. Siap, tentu kita akan laksanakan penyelidikan kalau memang itu ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut helikopter dari BNPB telah tiba di Surabaya untuk waterbombing kebakaran hutan dan lahan Gunung Lawu. Api kebakaran Gunung Lawu terus meluas ke wilayah Kabupaten Ngawi, Magetan, dan sebagian Karanganyar, Jawa Tengah. Meluasnya api karena tiupan angin kencang. Langkah cepat diperlukan agar kebakaran tidak semakin meluas. Ya, melihat titik-titik koordinat. Pagi tadi helinya sudah datang, tapi karena cuaca kurang mendukung maka belum bisa melakukan waterbombing. Doakan semua besok cuacanya baik sehingga heli bisa melakukan waterbombing as soon as possible. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Hendras Setiawan di Ngawi, Jawa Timur. Selamat siang Hendras, bagaimana upaya pemadaman hingga hari ini? Selamat siang Keris dan saudara. Hingga siang ini memasuki hari ke-6 tanggap darurat bencana kebakaran hutan di Gunung Lawu di Jawa Timur. Nah, secara administratif memang Gunung Lawu ini berada di 3 kabupaten, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan juga Karanganyar. Nah, upaya pemadaman dari 6 hari berlangsung ini sudah terus dilakukan setiap hari, dan 2 hari terakhir adalah termasuk hari ini juga melakukan waterbombing untuk menyisir di 2 titik api besar, yaitu di wilayah Sine, Ngawi, dan juga pagi tadi sempat visualisasi, artinya dia menyurvei di wilayah Karanganyar yang juga muncul titik api. Nah, selain waterbombing yang memang Satgas menyebutkan bahwa waterbombing efektif untuk memadamkan api, namun tetap secara manual Satgas menerjunkan ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, dan juga dari Perhutani, juga relawan dari BPBD, bahkan ratusan masyarakat sekitar di kaki Gunung Lawu ini juga terus berjibaku ikut berupaya memadamkan api. Dan hingga siang ini juga masih berlangsung, biasanya siang akan istirahat, kemudian naik lagi menjelang petang untuk melakukan pemadaman. Begitu, Benis. Ya, dan ada 2 titik api yang masih jadi perhatian, ini cukup besar. Lantas bagaimana juga dengan alat yang digunakan? Total berapa helikopter yang diterjunkan untuk melakukan waterbombing ini yang dinilai efektif, Hendras? Ya, hanya 1 unit helikopter yang diterjunkan untuk melakukan waterbombing. Nah, ini menurut Satgas cukup efektif untuk memadamkan api. Nah, kemudian dari api ini bisa dipadamkan melalui waterbombing, kemudian secara manual ratusan personil gabungan ini dikerahkan untuk memadamkan secara manual sehingga api bisa benar-benar padam. Karena percikan api atau bara dari kayu yang bekas terbakar ini jika tidak benar-benar dimatikan akan berakibat fatal, sehingga karena terkena hembusan angin kencang bisa menyebar lagi ke wilayah lain. Dan ini berikut adalah petikan wawancara saya dengan Satgas penanganan kebakaran hutan di Gunung Lawu dan di Ngawi. Tetap melaksanakan upaya pasukan darat. Hari ini sekitar 200 orang yang naik ke atas untuk melaksanakan pemadaman dan memaksimalkan juga ilaran-ilaran yang sudah ada dengan menjaga titik-titik api yang juga sudah padam. Karena kami lihat dari pantauan udara dari beberapa titik yang sudah terbakar masih ada asap yang keluar yang bisa berpotensi juga menimbulkan api kembali apabila cuaca, angin kencang dan sebagainya. Nah, upaya pemadaman secara manual ini tetap penting dilakukan karena selain total bisa memadamkan api, yang terpenting adalah membuat ilaran atau sekat bakar yang dengan ini bisa menghindari percikan api bisa merembet ke wilayah yang belum terbakar. Nah, total hingga hari ini, Benis, BNPB Jawa Timur menyebut dari kebakaran Gunung Lawu ini mencapai 2.000 hektar. Nah, porsi terbesar atau wilayah terluas adalah di wilayah Ngawi mencapai 1.250 hektar. 700 hektar diantaranya juga masuk di wilayah Magetan dan
sekitar 50 hektar masuk di wilayah Karanganyar. Upaya pemadaman akan terus dilakukan, totalnya targetnya adalah 14 hari masa darurat, namun Satgas menargetkan ini bisa lebih cepat dengan mengerahkan waterbombing dan juga ratusan masyarakat dan juga personil gabungan. Begitu, Glenis. Terima kasih, Hendras, langsung dari Ngawi, Jawa Timur. Saudara, hari ini 5 Oktober 2023, Tentara Nasional Indonesia berulang tahun ke-78. Presiden Jokowi hadiri upacara HUT TNI yang digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta. Dinas Kesehatan Kota Bekasi memanggil pihak Rumah Sakit Kartika Husada, termasuk tim dokter yang terlibat dalam operasi Amandel Alvaro. Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kematian. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Expose. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin.
Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hari ini 5 Oktober 2023, Tentara Nasional Indonesia berulang tahun ke-78. Upacara HUT TNI digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Upacara HUT ke-78 TNI dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Upacara yang dimulai pada pukul 8 pagi, kemudian dilanjutkan beberapa atraksi dari 3 matra TNI. Deretan atraksi yang diselenggarakan di Monas diantaranya adalah aksi terjun payung, jet tempur, helikopter yang menghiasi langit Jakarta. Selain atraksi, ada juga defile alutsista TNI yang dilihat secara langsung oleh Presiden Jokowi. Sementara itu, upacara peringatan HUT ke-78 TNI juga digelar di Dermaga Koarmada II, Surabaya. Upacara dipimpin langsung Pangdam 5 Brawijaya, Maijen Farid Makruf. Dan selain para alutsista, pada upacara pagi tadi juga dilaksanakan penyematan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Saudara, upacara HUT ke-78 TNI berlangsung di lapangan Karebosi. HUT kali ini turut dimeriahkan dengan atraksi pasukan penanggulangan huru-hara, tari kolosal hingga demo simulasi penanganan pemilu. Yang tak ketinggalan adalah parade kendaraan alutsista dari 3 matra. Bagaimana kemeriahan ulang tahun TNI di sejumlah daerah? Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur, dan Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Via, apa tema perayaan HUT ke-78 TNI di Surabaya kali ini? Selamat siang, Gladys dan juga saudara. Tema yang diangkat untuk hari ulang tahun TNI yang ke-78 kali ini adalah TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju, di mana tema ini mengandung pesan bahwa TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai macam stakeholder untuk mewujudkan dan juga mengawal demokrasi Indonesia agar Indonesia bisa mandiri, kemudian maju dan juga sejahtera. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Pangdam 5 Brawijaya yang memimpin secara langsung upacara peringatan HUT TNI ke-78 di Dermaga Koarmada II, Surabaya. Selain itu juga Pangdam 5 Brawijaya berpesan kepada seluruh prajurit TNI yang hadir terkait tantangan yang akan dihadapi oleh TNI, baik itu TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara maupun juga TNI Angkatan Darat dalam waktu dekat, yaitu tahun politik, yang dimana artinya pada tahun 2024 mendatang Indonesia akan menggelar pemilihan umum secara serentak, dimulai dari pemilihan presiden, kemudian juga pemilihan legislatif hingga pemilihan kepala daerah di 38 provinsi. Pangdam 5 Brawijaya berpesan agar seluruh prajurit TNI memiliki sikap yang peka dan juga antisipatif terhadap situasi dan juga kondisi yang bersifat dinamis untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai dan juga lancar. Seperti itulah yang disampaikan oleh Pangdam 5 Brawijaya saat sambutan. Selain digelar upacara, juga tadi ada parade alutsista dan juga kendaraan taktis dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat dan juga TNI Angkatan Laut. Bahkan tadi sekitar 15 menit yang lalu, saudara, ada atraksi helikopter yang tadi juga disaksikan secara bersama-sama oleh seluruh prajurit TNI yang hadir. Dan yang menarik juga ada penampilan drum band dari Akademi Angkatan Laut Surabaya yang juga turut menghibur dan juga melakukan berbagai macam atraksi yang menarik di hadapan seluruh prajurit TNI yang hadir. Dan yang saat ini tengah berlangsung yaitu hiburan yang semuanya terlihat
bersatu padu menikmati hiburan yang ada, yang dimana hiburan ini menjadi penutup dari rangkaian upacara peringatan HUT TNI ke-78 di Surabaya. Glenis. Dari Surabaya, Jawa Timur, kita ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Linda di sana. Linda, bagaimana kemeriahan perayaan HUT ke-78 di Makassar? Adakah pesan khusus yang disampaikan TNI kepada masyarakat? Baik, selamat siang Glenis dan juga saudara. Kalau kita berbicara mengenai kemeriahan HUT ke-78 TNI, ini sangat meriah. Tadi pagi diawali dengan upacara yang berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan ada sebanyak 1.590 pasukan yang ambil bagian dalam upacara peringatan HUT ke-78 TNI kali ini. Upacara dipimpin langsung oleh Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Totok Imam Santoso dan juga turut hadir PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Selain upacara tadi juga ada rangkaian acara lainnya yang juga turut berlangsung. Di antaranya ada drama kolosal perjuangan Jenderal Sudirman yang juga kita tahu bersama merupakan pahlawan besar pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Juga ada gelaran seni budaya, salah satunya adalah tari-tarian tradisional khas dari Sulawesi Selatan. Ada pemberian penghargaan kepada 9 orang anggota dan juga sesuai dengan tema yang diangkat pada HUT kali ini, yaitu TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Maka salah satu rangkaian acara yang juga turut dilakukan yaitu demo simulasi pengamanan pemilu ini mempersiapkan dalam rangka menyambut pemilu di tahun 2024 mendatang. Selain itu tentunya tidak ketinggalan ada parade kendaraan alutsista. Ada sebanyak 163 kendaraan yang juga turut memeriahkan berparade dalam HUT ke-78 TNI pada kesempatan kali ini. Selain itu juga bukan hanya alutsista, saudara, tetapi juga ada komunitas ojek online, ada kendaraan umum lokal seperti bentor dan juga becak, dan komunitas sepeda ontel TNI Purnawirawan juga turut hadir meramaikan dan juga memeriahkan HUT ke-78 TNI. Sedangkan untuk pesan khusus, Glenis dan juga saudara, dari TNI kepada masyarakat ini disampaikan langsung oleh Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Totok Imam Santoso, dan berikut kita hadirkan kutipan wawancaranya. Peringatan HUT ke-78 TNI. Intinya dalam HUT ini TNI ingin meningkatkan kualitas pengabdian kepada negara dan bangsa sesuai dengan arahan dari Panglima TNI Bapak Kasat dan Bapak Staf Angkatan yang lain, ingin manunggal dengan rakyat dan ingin menunjukkan bahwa TNI dengan rakyat ada bersatu. Makanya hari ini khusus di Sulsel kita gelar maksimal seluruh prajurit TNI, bahkan melibatkan pihak kepolisian, pemerintah daerah, mahasiswa, pelajar, dan juga komponen bangsa yang lain, baik defile maupun parade. Dan juga hari ini kita gelar pemberian sembako sejumlah 3.300 sekian. Untuk di sini 1.900, lainnya tersebar di Sulbar dan Sulsel. Dan juga tentunya untuk upacara peringatan HUT ke-78 TNI ini juga dilaksanakan secara serempak di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, yaitu di Sulawesi Selatan tempat saya melaporkan saat ini, Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tenggara. Kembali ke Anda, Glenis. Baik, terima kasih Linda Wirawan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi 6 jenazah bayi ditemukan di pintu masuk pemakaman di ibu kota Santo Domingo, Republik Dominikan. Pihak berwenang masih menyelidiki kasus ini. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati. Aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot. Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Informasi mancanegara kita awali dari Amerika Serikat. Penembakan merenggut nyawa seorang bayi yang baru dilahirkan setelah ibunya menjadi salah satu dari beberapa orang yang terkena tembakan dari perkelahian di Jalan Pusat Kota Holyoke di Massachusetts Barat. Perempuan itu ditembak saat duduk di bus dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Polisi merespons penembakan dan mengatakan 3 tersangka laki-laki terlibat pertengkaran dan penembakan. Semua tersangka yang terlibat diyakini telah diidentifikasi dan dibawa ke rumah sakit dan ditahan. Polisi mengatakan bahwa penembakan ini berasal dari pertengkaran antara orang-orang di jalan. Total korban masih diselidiki polisi. Pihak berwenang di Republik Dominika menyelidiki 6 jenazah bayi baru lahir yang ditemukan di pintu masuk pemakaman di ibu kota Santo Domingo, dan keempat bayi perempuan 2 laki-laki ditemukan masih memiliki tanda rumah sakit di sekitar kaki dan pergelangan tangan mereka. Garis polisi telah terpasang di pintu masuk pemakaman di ibu kota Santo Domingo.
Republik Dominika, dan ini adalah lokasi penemuan 6 jenazah bayi baru lahir. Tidak ditemukan ada tanda-tanda kekerasan di 6 jenazah. Rumah sakit menginformasikan bahwa 6 jenazah bayi baru lahir dikirim pada hari Selasa ke Rumah Duka La Popular untuk dimakamkan secara layak. Namun pihak berwenang belum memastikan apakah jenazah itu sama dengan yang ditemukan di dekat pemakaman sebelumnya. Perkembangan perumahan di Texas yang sedang booming mengalami kemunduran setelah menjadi sorotan nasional yang tidak diinginkan karena imigrasi. Hal ini buntut dari laporan yang tidak berdasar soal perumahan yang dibangun adalah magnet bagi imigran yang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Pembangunan perumahan adalah salah satu yang terbesar di Texas. Gubernur Partai Republik Greg Abbott mengatakan para anggota parlemen akan meninjau kembali lingkungan setelah adanya laporan yang tidak berdasar di media konservatif bahwa Colony Ridge adalah magnet bagi imigran yang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Tidak ada bukti yang mendukung klaim itu. Pengembang dari pihak perumahan dan juga kontributor kampanye Abbott membantah hal itu dan mengatakan anggota parlemen harus memeriksanya sendiri. Mogok massal yang melanda berbagai industri di Amerika Serikat meluas ke layanan kesehatan. Puluhan ribu perawat hingga pekerja sanitasi mogok dan berdemo menuntut tak hanya kenaikan upah, tapi juga perbaikan kondisi kerja yang belakangan memaksa banyak pekerja sektor ini bekerja ekstra keras. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Sekitar 75.000 tenaga kesehatan melakukan walkout 3 hari dari rumah sakit dan fasilitas medis Kaiser Permanente di negara bagian California, Colorado, Maryland, Oregon, Virginia, Washington, dan ibu kota AS, Washington DC. One of our proposed amounts is we're looking for a 6% raise just to keep up with inflation. Para pekerja medis mendesak manajemen mengatasi keterbatasan nakes yang membuat pekerja yang sudah ada harus bekerja ekstra keras dan pasien tak terlayani secara maksimal. Somewhere right now, someone's loved one is in a Kaiser hospital and they're pushing a call button for help. And they are not receiving help in a timely fashion because we do not have the staff to respond. And that has dire consequences. Menurut Kaiser, perusahaan ini telah merekrut orang sesuai aturan masing-masing negara bagian dan telah menambah puluhan ribu nakes di garis depan dalam 2 tahun terakhir. Coming out of the pandemic, healthcare workers have been completely burned out. The trauma that was felt caring for so many COVID patients and patients that died was just difficult. And so people have left the industry as a whole. Kaiser Permanente juga mengklaim sudah memberikan gaji dan tunjangan memadai. We're committed to paying fair wages, but at the same time, we know there's an affordability crisis in healthcare. We've got to balance that. Mogok sektor layanan kesehatan yang diduga menjadi mogok terbesar sektor ini terjadi di saat banyak industri di AS dilanda mogok kerja dan aksi walkout serupa. Mulai industri hiburan hingga otomotif, menandai menguatnya daya tawar para pekerja sejak pandemi COVID, menurut analis. The pandemic ruptured the status quo. And when you are in the midst of a crisis, where a lot of things that you took for granted have become unraveled, you also recognize that this is an opportunity to make changes, to move yourself forward. And when the pandemic really drew back the curtain and exposed the exploitation that was happening in a lot of sectors of the American workplace, healthcare in particular, elder care, food services, transportation, a lot of Americans were shocked at how much people had been putting up with. Kaiser adalah salah satu penyedia layanan kesehatan dan asuransi kesehatan terbesar di AS. Dengan 39 rumah sakit, layani sekitar 13 juta orang. Mogok kali ini melibatkan para perawat, staf pendukung, dan juga beragam teknisi. Tidak ada dokter yang ikut dalam mogok kali ini, dan pasien yang tengah menjalani perawatan darurat tetap menerima perawatan mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Usai jeda, Kompas yang akan hadir bersama dengan Harjuna Pramudito dengan segmen Cerita Nusantara. Salah satu informasinya ada soal para petani di Kediri yang terpaksa membuat sumur bor demi bisa mengairi lahan pertaniannya.
TJ saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Ih, kok bentong? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ya saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi inspiratif dan menarik dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Kediri, Jawa Timur. Dan sudah ada jurnalis Kompas TV, Izan Aini yang siap dengan laporannya. Izan, silakan laporan Anda. Terima kasih Juno dan juga saudara. Ada dua sorotan utama cerita Nusantara dari Biro Kediri, Jawa Timur kali ini. Informasi pertama saudara, pemerintah Kota Kediri terus melakukan operasi beras murah kepada warga. Hal ini dilakukan demi menjamin kebutuhan pangan warga terpenuhi di tengah mahalnya harga beras di pasar. Ratusan warga di Kota Kediri antre di operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Kediri. Mereka rela antre demi bisa mendapatkan beras murah yang dijual pemerintah Kota Kediri. Dalam operasi pasar, setiap warga hanya diperbolehkan membeli 10 kg beras. Harga beras yang dijual di operasi pasar ini lebih murah dari pasaran, yakni Rp52.000 per 5 kg. Murah lebih enak, Pak.
Ya enak kalau biasanya itu. Berapa Bu tadi beli di sini Bu harganya? 10 kilo 1,4. Kalau di luaran berapa sih Bu? 6 Mas, 1,5 kilonya. Ini tadi antri lama nggak Bu? Enggak. Oktober ini, pemerintah Kota Kediri menggelar beberapa kali operasi pasar murah. Beras yang akan dijual totalnya mencapai 24 ton. Langkah ini dilakukan demi menjamin kebutuhan pangan warga di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Meski operasi pasar ini tidak bisa menekan harga di pasar, namun setidaknya pemerintah Kota Kediri mampu membantu mengurangi beban warga. Apalagi kondisi El Nino ya, atau panas, kemarau yang tidak ada hujan ini membuat produksi beras memang sedikit menurun ya. Karena itu memang yang kita upayakan. Memang kalau menurunkan harga itu tujuan sekunder ya. Kalau tujuan primernya kita memastikan bahwa warga Kota Kediri semuanya punya cadangan beras yang minggu ini kami diperintah untuk melaksanakan operasi pasar sampai dengan hari Jumat ya. Jadi 3 hari, setiap harinya 8 ton, jadi ada 24 ton. Nanti kita evaluasi kalau memang kebutuhannya atau animo masyarakat memang masih besar ya, nanti akan kita. Kemarau panjang yang terjadi memang membuat stok beras di pasaran berkurang dan harganya melambung tinggi. Saat ini, harga beras di pasaran mencapai Rp70.000 per 5 kg. Winanto Sugarja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, saudara, datang dari para petani di Kediri yang terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk membuat sumur bor demi bisa mengairi lahan pertaniannya. Hal ini dilakukan setelah aliran irigasi di lahan persawahan mengering dampak El Nino. Para petani di Kabupaten Kediri kini terpaksa menggunakan sumur bor untuk mengairi lahan persawahannya. Hal ini dilakukan lantaran aliran irigasi di area sawah mengering akibat kemarau. Para petani terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membuat sumur bor. Untuk membuat satu sumur bor lengkap dengan pompa air, para petani harus merogoh uang hingga Rp6 juta. Sumur bor ini dibuat untuk mengairi tanaman petani agar tidak mati. Mahalnya biaya sumur bor ini tentu membuat keuntungan yang didapatkan petani dari hasil panen menipis. Ya kalau kering, kalau dari banyu gilir kan nggak ngatasi Mas ya. Kalau lebih baik kan air pompa. Biayanya berapa Pak untuk pompa ini Pak? Pompa kira-kira kalau pompa ngebor kira-kira 5.600.000. Ya. Untuk membuat sumurnya itu Pak ya? Ya, sama paralonnya punya lengkap. Sambil sumur langsung itu airnya. Oke. Pak, dengan biaya segitu petani nopo untung tuh Pak? Ya kira-kira ya pas-pasan lah Mas, pas-pasan. Tapi daripada tanamannya mati gitu ya? Ya. Kemarau panjang yang terjadi memang membuat tanaman para petani terancam gagal panen. Kondisi ini pun membuat harga sejumlah komoditas pangan melonjak di pasaran. Winanto Sugarja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Itu tadi informasi dari Biro Kediri, Jawa Timur. Kembali ke studio Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Ijana Aini dari Kediri, Jawa Timur dalam segmen Cerita Nusantara. Dan saudara, kini kita menuju Semarang, Jawa Tengah. Dan saudara, terkait dengan informasi, sudah ada rekan kami, Novelia Hasana, yang saat ini bersiap dengan informasi terkait dengan Cerita Nusantara. Novelia, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Harjono dan juga saudara. Ada dua informasi yang menjadi sorotan kami dalam Cerita Nusantara edisi Semarang, Jawa Tengah kali ini. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-78, kami punya informasi menarik. Salah satu anggota dari Kodim 0733 Kota Semarang yang berhasil berternak itik untuk mengisi waktu luang dan juga untuk menambah penghasilan. Dari hasil jumlah penghasilan yang dia dapatkan dari berternak itik dan juga budidaya jamur tiram, ia mendapatkan hasil penghasilan yang cukup lumayan untuk keluarganya. Liputannya untuk Anda. Inilah Koptu Sodako anggota TNI yang bertugas di Kodim 0733 Kota Semarang, Jawa Tengah.
Selain mempunyai disiplin yang tinggi, anggota TNI yang bertugas di bagian provos ini ternyata mempunyai jiwa berwirausaha. Di rumahnya yang berada di wilayah Jamus Meranggen, Koptu Sodako mempunyai usaha sampingan yaitu peternak itik. Usaha yang baru dijalani selama 1 tahun ini sudah bisa menghasilkan cuan dan menambah penghasilannya. Meski demikian, usaha ternak itik ini ditekuni usai lepas dinas. Berawal mempunyai 100 ekor itik, namun dengan ketelatenan ternaknya berkembang dan kini ada sekitar 800 ekor itik. Bapak dua anak ini mengaku itik yang diternaknya ini khusus untuk pedaging atau pembesaran dan bukan itik petelur. 100 ekor. Saya lihat dari tetangga saya, di situ prospek sekali, satu ekornya itu keuntungan bersih bisa sampai 6.000, sudah kos DOD, operasional segala macamnya. Jadi saya punya motivasi sehingga saya terus saya kembangkan di sini. Sekarang kapasitasnya 800 ekor. Untuk panennya sendiri Pak, dijualnya? Untuk panennya, kebetulan kita sudah punya langganan atau tengkulak dakul lah, dasarnya orang Jawa itu. Per kilonya sekarang 24.000. Kalau satu ekornya itu sekitar 1,4. Itu tinggal ngalikan 24.000 kali 1,24. Nanti ketemunya berapa, terus di situ modal beli DOD, terus makan, terus operasionalnya itu sekitar 20.000 satu ekornya. Untuk panennya sendiri berapa hari? Untuk panennya itu sekitar 3 hari habis setelah usia 35 hari. Berarti 35 hari Pak ya? 35 hari habis. Menapatnya saya bangun pagi, setelah sholat subuh saya segera bergegas ke kandang ngasih makan. Setelah itu setengah 7 kurang 1/4 saya harus pergi ke kantor untuk melaksanakan apel pagi. Setelah itu nanti kegiatan siang dibantu istri saya untuk ngasih makan di kandang, sorenya baru saya setelah pulang dari kantor. Berarti selepas tugas kedinasan mengandung ini Pak ya? Iya betul sekali, untuk kesibukan di rumah. Hasil ternak itiknya dijual kepada para pelanggannya yaitu pedagang warung penyetan dan warung makan dengan harga per kilonya Rp24.000. Tidak hanya sukses beternak itik, ternyata dari tangan terampilnya ia juga mempunyai usaha budidaya jamur tiram yang dikembangkan di belakang rumahnya. Usahanya ini justru sudah lama digeluti sekitar 4 tahun dan hingga kini masih dikelola dengan baik dan menghasilkan cuan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya datang dari Museum Ronggowarsito, saudara. Sejumlah benda dari Museum Ronggowarsito mulai direstorasi secara berkala, termasuk juga benda yang sudah rusak. Berikut liputannya untuk Anda. Tim konservasi di Laboratorium Museum Ronggowarsito, Semarang, Jawa Tengah secara berkala melakukan perawatan terhadap benda-benda koleksinya. Selain itu juga dilakukan restorasi gading purba yang patah di beberapa bagian. Konservator Museum Ronggowarsito Nurodo mengatakan restorasi pada gading purba ini dilakukan dengan memberikan penyangga kuningan pada bagian dalam gading dan kemudian direkatkan menggunakan lem khusus. Diperkirakan panjang gading purba ini mencapai 3,8 meter. Tujuannya yaitu untuk mengembalikan kondisi benda koleksi yang rusak seperti semula. Nurodo menambahkan total ada lebih dari 58.000 koleksi pada Museum Ronggowarsito ini, baik koleksi organik, anorganik maupun campuran. Bisa menyambung koleksi yang patah itu menjadi utuh. Namun dalam bentuk hasil nanti tetap terjadi celah karena itu sudah merupakan hasil restorasi. Nah, restorasi adalah merupakan bagian dari tugas kami, petugas konservasi, perawatan koleksi. Jadi apabila menemui sebuah koleksi, baik itu koleksi anorganik maupun organik, apabila itu rusak dan masih ada kerusakannya, kita bertanggung jawab untuk merestorasi, untuk mengembalikan paling tidak seperti bentuk semula. Konservator lain bernama Yuda Herprima mengatakan ada treatment atau perlakuan khusus untuk benda koleksi berbahan batu. Setelah benda tiba di museum akan dilakukan pengukuran dan pendokumentasian. Setelah itu dilakukan observasi pada koleksi batu ini. Jika terjadi kerusakan akan dilakukan perbaikan dan restorasi. Tahap awal kita akan melakukan terlebih dahulu identifikasi kerusakan yang terjadi pada koleksi tersebut.
identifikasi yang kita lakukan meliputi beberapa langkah. Yang pertama adalah kita memulai dengan melakukan pengukuran dimensinya terlebih dahulu. Jadi kita ukur dimensinya, baik itu panjang, lebar, tebal ataupun tingginya, dan kita catat, kita dokumentasikan berapa ukurannya, dan selanjutnya kita juga tidak lupa melakukan proses pendokumentasian pada seluruh koleksinya. Jadi dari Museum Rogowarsito merupakan milik Pemprov Jawa Tengah yang berada di Jalan Abdurrahman Saleh, Kalibanteng, Kota Semarang, Jawa Tengah. Museum ini biasa dijadikan wisata edukasi berbagai sekolah karena koleksinya yang cukup banyak. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Di dua informasi yang menjadi sorotan kami dalam Cerita Nusantara edisi Semarang, Jawa Tengah kali ini, kembali ke Harjuno di studio. Terima kasih rekan Novelia Hasana dari Biro Kompas TV di Semarang, Jawa Tengah dalam segmen Cerita Nusantara. Sesaat lagi saudara, Dinas Kesehatan Kota Bekasi memanggil pihak Rumah Sakit Kartika Husada termasuk tim dokter yang terlibat dalam operasi Amandel Alvaro. Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kematian Alvaro. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Salonpas Jet Spray, let's move! Si kecil, flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu TJ Sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah.
Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah meminta keterangan Rumah Sakit Kartika Husada, termasuk tim dokter yang menangani pihak Alvaro Daren. Dinkes bersama Kemenkes akan membentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebab kematian anak berusia 7 tahun Alvaro Daren pasca operasi amandel. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, menyampaikan telah memanggil pihak rumah sakit untuk menjelaskan kronologi penanganan anak Alvaro, baik dari manajemen ataupun tim dokter yang menangani korban. Diharapkan hasil investigasi tim gabungan Dinkes bersama Kemenkes dapat membuka penyebab kematian anak Alvaro pasca operasi amandel. Alvaro Daren bersama kakaknya menjalani operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada tanggal 19 September lalu. Sang kakak selamat dari operasi, sedangkan Alvaro saat pemulihan mengalami gangguan pernafasan hingga dilarikan ke ruang ICU. Tangis dan duka mengiringi kepergian Alvaro Daren menuju peristirahatan terakhir. Anak berusia 7 tahun ini meninggal usai operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban didiagnosis mati batang otak setelah operasi. Sebelumnya, manajemen Rumah Sakit Kartika Husada, termasuk Direktur Utama, telah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Meski demikian, keluarga Alvaro menilai ada kejanggalan dan dugaan kesalahan prosedur oleh rumah sakit. Dugaan malapraktik ini pun telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Polisi akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga kedokteran seperti ID dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk menyelidiki kasus dugaan malapraktik. Tim penyelidik akan berkoordinasi awal dengan dua lembaga profesi kedokteran, baik itu KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, maupun ID, Ikatan Dokter Indonesia, termasuk kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi terkait dengan upaya penyelidikan yang akan kami lakukan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi. Pada hari Kamis besok, kami telah mengundang klarifikasi terhadap pelapor. Sudah 8 orang terlapor dalam laporan polisi dari dugaan tindak pidana terjadi yang dilaporkan oleh kuasa hukum dari keluarga korban. Menanggapi kematian Alvaro, Ikatan Dokter Indonesia akan melakukan proses audit medis yang melibatkan tim internal rumah sakit dan juga organisasi profesi untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran prosedur atau kemungkinan komplikasi medis dalam peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Dan Tifal, saat ini keluarga telah melaporkan 8 orang dokter dan juga pihak Rumah Sakit Kartika Husada ke pihak kepolisian. Lalu sejauh apa dari proses hukumnya saat ini? Terakhir kalian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan bahwa jadwalnya hari ini penyidik akan melakukan pemeriksaan awal terhadap para pelapor, dalam hal ini pihak keluarga dari korban dugaan malpraktik di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Benediktus Alvaro Daren. Setelah saya coba konfirmasi terutama pagi tadi lewat sambungan telepon kepada paman korban Walter, lewat telepon tadi pagi disampaikan bahwa pihak keluarga belum bisa
memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan awal dalam dugaan malpraktik di Rumah Sakit Kartika Husada ini. Dijelaskan tadi bahwa kondisi keluarga masih dalam kedukaan, ditambah masih mengurusi sejumlah administrasi lain, sehingga diharapkan kemudian pemeriksaan terhadap pihak keluarga yang menjadi pelapor dalam kasus ini bisa dijadwalkan ulang untuk pertemuan berikutnya. Kapan kiranya akan dilakukan penjadwalan ulang ataupun juga pemeriksaan dengan jadwal yang terbaru begitu, ini masih butuh konfirmasi lagi dari otoritas penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tapi komitmen yang coba ditekankan begitu oleh pihak Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini adalah bahwa kondisinya tim akan melakukan penyelidikan awal dulu setelah kemudian dari pihak pelapor menyampaikan ada 8 orang yang dilaporkan dalam kasus ini. Ada 8 terlapor, keseluruhannya ini merupakan pihak dari Rumah Sakit Kartika Husada yang dipandang melakukan malpraktik atau diduga melakukan malpraktik dalam menangani korban Darin ini selepas operasi amandel hingga mengalami kondisi mati batang otak dan berujung meninggal dunia. Ini juga yang bakal ditelusuri lagi lebih lanjut oleh otoritas kepolisian, Juno. Ya, Tifal, untuk saat ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah melakukan pengusutan dan juga membentuk tim investigasi. Lalu seperti apa tindak lanjutnya? Yang jelas selain sudah melakukan pemanggilan untuk diminta klarifikasi terhadap para dokter dan juga manajemen Rumah Sakit Kartika Husada dari pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan juga akan melakukan koordinasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan harapan kemudian koordinasi ini dilakukan untuk membentuk tim gabungan yang bisa mendalami lagi kasus ini, menelusuri lebih dalam kasus ini dan dari mana penyebab meninggalnya Darin ini. Dan betulkah ada potensi malpraktik yang berkaitan erat selepas operasi amandel yang dijalani oleh Darin di Rumah Sakit Kartika Husada. Lebih lengkap ini pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan mewakili pemerintah Kota Bekasi terkait hal ini. Kita juga disampaikan akan membentuk tim di mana tim ini kita sedang konsultasikan dahulu dengan pusat ya, karena di dalam aturan baru kan ada ketentuan-ketentuan yang harus diakomodir ya. Jadi harus dikonsulkan dahulu kepada Kementerian Kesehatan. Kemarin kita sudah membuat draftnya sebetulnya, tapi harus kami konsultasikan kepada Kementerian Kesehatan terkait dengan tim tersebut yang akan melaksanakan tugas ya. Itu di pihak pemerintah Kota Bekasi. Sementara komitmen dari pihak kepolisian di Polda Metro Jaya juga menekankan selain memeriksa sejumlah pihak begitu, terutama dalam hal ini terlapor dan juga pelapor, tim penyidik dari Reskrim Sus Polda Metro Jaya juga akan menyandang sejumlah ahli terutama dari kalangan Ikatan Dokter Indonesia untuk lebih mendalami lagi dugaan malpraktik ini. Yang jelas dalam laporan yang disampaikan kepada polisi waktu itu dari pihak pelapor menggunakan sejumlah pasal yang termuat dalam 2 aturan, yakni di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Dipakai di situ dalam Undang-Undang Kesehatan di pasal 440 yang diterangkan dalam 2 ayat. Di situ disebutkan bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien meninggal dunia, ini tertera pada ayat 2, akan terjerat pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Dan saudara, pasca 2 kasus perundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah, polisi melakukan pembinaan terhadap para siswa. Hal ini dilakukan agar kasus serupa tidak terulang. Jajaran Polresta Cilacap, Jawa Tengah melakukan pembinaan terhadap siswa SMP di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Pembinaan meliputi etika ataupun sopan santun dalam pergaulan dan meningkatkan kebersamaan pada perbuatan yang positif. Polisi juga menekankan agar para pelajar fokus belajar demi masa depan yang lebih baik. Kasus perundungan siswa SMP di Cimanggu harus menjadi cambuk bersama agar tidak terulang kembali. Pertama, kami kepada Bapak Ibu guru untuk ikut membantu mengawasi dan mendampingi murid-muridnya dalam rangka melaksanakan proses belajar dengan baik. Kemudian kepada siswa-siswi pelajar khususnya di Kecamatan Kaunganten untuk tetap fokus dengan cita-citanya meraih cita-citanya dengan tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar hukum. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan 2 kasus kekerasan di kalangan anak SMP 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Kasus perundungan viral lewat media sosial. Setelah menangkap pelaku, polisi mengungkap motif penganiayaan adalah soal geng di lingkup pertemanan. 2 orang pelaku yang merupakan siswa SMP ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sesaat lagi saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hari ini. Pertemuan menjadi ajang silaturahmi dengan putra sulung Presiden Jokowi yang baru didapuk sebagai Ketum PSI. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kehujanan ya? Sini ibu bantu keringkan. Kakak demam. Bodrexin demam sirup dengan paracetamol. Efektif turunkan panas demam. Ibu tak perlu khawatir lagi. Bodrexin tersedia dalam bentuk sirup dan tablet kunyah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Expose. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Dapat jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menurut rencana akan bertemu dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep siang hari ini. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan akan bertemu dengan Kaisang dalam waktu dekat. Pertemuan menjadi ajang silaturahmi dengan putra sulung Presiden Jokowi setelah didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Insya Allah kita akan ketemu, memang ya saya kan selalu berusaha untuk bisa membuka diri, bersilaturahmi dengan siapapun. Dan ya salah satu yang saya ingin ajak ngobrol Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaisang. Dalam waktu yang singkat-singkatnya. Ya. Terkait rencana pertemuan Puan Maharani dengan Kaisang Pangarep, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo. Renata, hingga saat ini seperti apa? Apakah sudah terjadi pertemuan antara Kaisang dengan Puan? Lalu apa saja inti dari agenda pertemuan? Apakah terkait dengan dukungan dan ajakan untuk bergabung dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo? Ya, Juno dan juga saudara, memang sampai saat ini pertemuan antara Puan Maharani dan juga Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia belum dimulai karena memang diagendakan pada pukul 13.30 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, memang terkait dengan pertemuan ini kalau dilihat-lihat di beberapa kesempatan dalam pertemuan ini tentu akan membahas terkait dengan kerjasama politik karena lagi-lagi pemilu yang semakin dekat dan di beberapa kesempatan juga Puan Maharani selaku Ketua DPP Partai PDI Perjuangan begitu ya mengajak Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI untuk bergabung dalam koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden bersama dengan beberapa partai lain misalnya Hanura, Perindo dan juga P3. Tetapi memang sampai saat ini PSI belum menentukan kemana arah politiknya untuk pemilu 2024 nanti. Terlepas dari apa yang dibahas, tentu pertemuan antara Puan Maharani dan juga Kaisang Pangarep ini tidak terlepas dari peran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menunjuk langsung Puan Maharani untuk bertemu dengan Kaisang Pangarep. Berdasarkan keterangan dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengatakan bahwa pertemuan antara Puan dan Kaisang ini dinilai cukup pas karena lagi-lagi kedua tokoh baik Puan dan juga Kaisang Pangarep ini dinilai masih dalam kategori yang muda. Nah, dan memang juga Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP begitu ya menekankan ada beberapa hal yang dikira merasa adanya kecocokan begitu antara PSI yang dimana ada emotional bonding antara PDI Perjuangan bersama Joko Widodo, kemudian juga PSI yang bersama-sama dengan PDIP mengusung Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres 2019 dan Hasto Kristianto merasa bahwa ada baiknya bila perjuangan ini bersama-sama dilanjutkan saat pemilu 2024 saat mengusung Ganjar Pranowo nanti. Tetapi memang sampai saat ini PSI belum menentukan arah politiknya. Kalau kita melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Kaisang Pangarep beberapa waktu lalu, PSI ini masih menunggu keterangan ataupun aspirasi-aspirasi dari berbagai elemen sebelum memutuskan arah koalisinya. Kalau kita melihat ataupun menarik ke belakang lagi, memang beberapa waktu lalu PSI sempat mendeklarasikan atau menyebut bahwa PSI akan mengusung Ganjar Pranowo. Tetapi lagi-lagi beberapa waktu belakangan ini berembus kesan bahwa PSI ini akan mengusung Prabowo Subianto. Apalagi beberapa partai dari Koalisi Indonesia Maju seperti Partai Gerindra ini mengharapkan agar PSI bisa bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Kemudian juga dari Partai Golkar, bahkan dari Ketua Umumnya langsung Airlangga Hartarto menyebut bahwa PSI secara teknis ini sudah mendukung begitu ya Prabowo Subianto. Jadi kita masih melihat bagaimana manuver politik dari PSI masih akan mendengar dulu aspirasi dari seluruh elemen sebelum menentukan kemana arah langkah politiknya. Kalau kita melihat dari keterangan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, menyebutkan bahwa pertemuan antara Puan dan juga Kaisang ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus kesempatan bagi Kaisang Pangarep gitu ya untuk belajar ke sosok yang lebih senior. Jadi sama-sama kita tunggu pertemuan yang akan dilangsungkan di kawasan Menteng pada pukul 13.30 nanti. Juno. Bagaimana pertemuan antara Puan Maharani dan Kaisang Pangarep yang juga menjadi ketum PSI dan juga sebagai putra sulung dari atau putra bungsu dari Presiden Jokowi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Dan Saudara, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pagi ini bertemu dengan pegawai Kementerian Pertanian. Sementara siang nanti Mentan direncanakan juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan Mentan dengan pegawai Kementerian Pertanian berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Mentan dikabarkan akan berpamitan di tengah pengusutan kasus korupsi yang tengah diusut KPK. Selain berpamitan, Yassin berencana juga akan menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan siang nanti. Pertemuan diduga terkait dengan rencana pengunduran diri Yassin Limpo dari posisinya sebagai Mentan. Oke Bang, aman Bang, kita Bang. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo tiba di Indonesia bersama beberapa ajudan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Yassin Limpo tiba setelah dikabarkan sempat menghilang dan tidak bisa dikontak. Saat hilang kontak dan menghilang, Yassin berada di Roma, Italia untuk melaksanakan tugas kedinasan. Usai tiba di Indonesia, Syahrul menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Mantan juru bicara KPK yang juga pengacara Yassin Limpo, Febri Diansyah, beserta Rasa Mala Aritonang, serta beberapa petinggi Partai Nasdem juga hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup. Selain menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Yassin Limpo selanjutnya juga direncanakan bertemu dengan Presiden Jokowi. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Beralih ke informasi lain, Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka gerakan pangan murah GPM di Sukoharjo. GPM bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengendalikan inflasi pangan khususnya di Jawa Tengah. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana membuka gerakan pangan murah atau GPM di lingkungan pabrik Sritex, Sukoharjo, Rabu 4 Oktober 2023. Komoditas yang dijual murah dalam GPM diantaranya beras, telur, minyak goreng, bawang merah dan putih, serta sayur mayur. Tak lama pembukaan, stand sembako di gerakan pangan murah langsung diserbu ribuan karyawan secara bergantian. GPM yang sudah ke-444 kali diselenggarakan di Jateng ini beromset 28,86 miliar rupiah. GPM juga bersinergi dengan 14 pelaku usaha antara lain Bulog, BUMD, Gapoktan, dan BUMP Sukoharjo. Menurut PJ Gubernur Jateng Nana Sujana, GPM menyasar masyarakat ekonomi lemah yang terdampak langsung akibat El Nino atau kemarau panjang yang membuat harga sembako melonjak. Secara bergantian, GPM dibuka di 6 wilayah, yakni Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, dan Wonogiri. Bahwa memang dampak daripada pengaruh tadi ya, pengaruh perubahan iklim sama fenomena El Nino yang saat ini khususnya di Indonesia ini sedang terjadi kekeringan yang tambah hari tambah meluas. Nah, hari ini memang berdampak kepada harga kebutuhan bahan pokok, ya, khususnya beras sama dengan ini ya, gula. Ini meningkat dan ini yang akan mempengaruhi inflasi. Menurut salah seorang karyawan Sritex yang sedang berbelanja, bila dibandingkan harga di luar, harga di GPM ini terpaut Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilogramnya. Membeli sembako, telur, beras, bawang putih, bawang merah, minyak goreng. Beras berapa ini? Beras kalau yang ini yang 60.000. Di luar kemarin per kilonya ada yang 14.000. Kalau ini berarti kan per kilonya 13,5. Dalam gerakan pangan murah, setidaknya 10 ton beras disiapkan, 2 ton telur ayam, 2.500 liter minyak goreng, dan 500 kg bawang merah. Gerakan pangan murah di lingkungan pabrik Sritex ini diperuntukkan bagi 5.000 karyawan. Tim Liputan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Hari ini 5 Oktober 2023, Tentara Nasional Indonesia berulang tahun ke-78. Presiden Jokowi menghadiri upacara HUT TNI yang digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Informasinya seusai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Upacara peringatan HUT ke-78 TNI digelar di kawasan Monas pada Kamis pagi. Tidak hanya digelar pasukan, parade alutsista dan juga atraksi udara memeriahkan perayaan ulang tahun TNI. Semangat prajurit telah berkobar sejak pagi saat memasuki lapangan upacara. Tengok saja saat prajurit beradu yel-yel.
Barulah sekitar pukul 8, Presiden dan Ibu Negara tiba di tempat upacara. Sebelum upacara dimulai, Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memeriksa pasukan. Kendaraannya tidak biasa, yakni tank berjenis amfibi. Dalam sambutannya, Presiden berterima kasih atas dedikasi TNI, profesionalisme, dan pengabdian dalam upaya mengamankan negara. Pertama-tama atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 kepada Tentara Nasional Indonesia dimanapun saudara-saudara bertugas. Setelah pidato Presiden, peringatan HUT TNI dimeriahkan oleh berbagai atraksi. Dimulai dari pertunjukan udara 78 penerjun payung. 2 meter yang dikelilingi berbagai macam gedung yang menjulang. Penerjun yang merupakan dari gabungan TNI Polri mengakhiri parade dengan memberi buket bunga kepada Ibu Negara Iriana Jokowi. TNI juga menampilkan atraksi helikopter yang diiringi lagu Koyo Jogja Istimewa. Presiden Jokowi terlihat ikut menggoyangkan jempol saat menonton atraksi itu. Pertunjukan udara masih berlanjut. Tim Jupiter Aerobatik tidak mau ketinggalan. 130 alutsista juga turut dipamerkan di depan Presiden Joko Widodo dengan mengerahkan 4.630 personel TNI. Nantinya, alutsista akan melakukan parade dari Monas menuju Bundaran HI. Tim Liputan, Kompas TV. Tidak hanya di Jakarta, kemeriahan HUT ke-78 TNI juga terlihat di sejumlah daerah. Upacara peringatan dilakukan pagi tadi dan menampilkan parade kendaraan alutsista. Di Surabaya, upacara HUT TNI digelar di Dermaga Koarmada 2 Surabaya. Upacara dipimpin langsung Pangdam 5 Brawijaya, Maijen Farid Ma'ruf. Dalam rangkaian acara menampilkan alutsista dan juga pada upacara pagi tadi dilaksanakan penyematan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, upacara HUT ke-78 TNI berlangsung di lapangan Karebosi. HUT kali ini turut dimeriahkan dengan atraksi pasukan penanggulangan huru-hara, tari kolosal, hingga demo simulasi penanganan pemilu. Yang tidak ketinggalan adalah parade kendaraan alutsista dari 3 matra TNI. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam... Sesaat lagi saudara, musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi pengusaha depot air minum isi ulang. Salah satu depot air minum isi ulang di Kota Semarang yang alami peningkatan penjualan hingga 100%. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Oli terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oli terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Memasuki paruh akhir dari Kompas Siang, Saudara. Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi pengusaha depot air minum isi ulang. Salah satu depot air minum isi ulang di Kota Semarang alami peningkatan penjualan hingga 100%. Peningkatan penjualan ini diakui oleh pemilik depot air mineral isi ulang di Lempong Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Peningkatan omset terjadi sejak bulan Juni 2023 atau semenjak musim kemarau panjang dengan suhu di Kota Semarang mencapai 37 derajat Celcius. Omset penjualan air mineral isi ulang pun mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat atau 100%. Kemarau musim panas ini otomatis ada kenaikan dari 100% ya. Kenaikannya yang sebelumnya saya itu kalau tidak musim kemarau ini bisa sampai 70 galon per hari. Karena ini musim panas bisa 2 kali lipatnya. Sayang yang paling banyak itu ya untuk restoran, kafe, perkantoran. Dalam sehari, Pak Sokeng dapat menyediakan stok air hingga 2.000 liter untuk diolah dan dapat menjual hingga 100 galon air mineral isi ulang. Serta akhir pekan, penjualan air mineral isi ulang bisa meningkat lebih dari hari biasa, yakni 15 hingga 20%. Berbeda dengan musim sebelumnya yang hanya menjual di bawah 70 galon air mineral isi ulang setiap harinya. Tak hanya menjual air jenis mineral biasa, ia juga menjual beberapa jenis air seperti air mineral kemasan bermerek, air mineral isi ulang dengan pH 7, air bioenergi, air alkalin, dan juga kangen water. Namun yang lebih banyak diminati oleh pelanggannya adalah air mineral isi ulang biasa. 1 galon air mineral isi ulang dijual dengan harga Rp7.000 saja. Namun jika menggunakan layanan antar ada tambahan sebesar Rp1.000. Pak Sukeh biasanya melayani penjualan air mineral isi ulang kepada individu, restoran, kafe, maupun perkantoran. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Beralih ke informasi lain, Saudara, kebakaran hutan Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur meluas hingga ke Jawa Tengah. Cuaca dan angin kencang membuat upaya pemadaman terhambat.
2 titik api bekas kayu terbakar ditemukan di 2 lokasi hutan Gunung Lawu yang berada di wilayah Hargotiling, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 200 personel gabungan diterjunkan untuk memadamkan api. 2 titik api berada di ketinggian 2.507 dan 2.407 meter di atas permukaan laut. Kondisi cuaca yang berkabut tebal dan disertai angin kencang menjadi kendala dalam pemadaman. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Siang. Jangan lupa pemilu akan kita lakukan di 14 Februari 2024 dan saksikan informasi terkininya di Kompas TV. Saya Gleni Soktania. Saya Herjuno Pramudito, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh akan kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap. Dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Apakah ini tumbal politisasi atau murni korupsi? Bersama Profesor Todung Mulya Lubis, selengkapnya dalam Rosi, Kamis 5 Oktober pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Halo, selamat siang saudara, menemani waktu siang Anda seperti biasa jam 1 siang. Saya Muhammad Syarza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Ada 3 informasi utama kami seperti biasa yang kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya kita lihat bersama saudara. Yang pertama, ini telapak kaki seorang siswa di Kota Madiun, Jawa Timur melepuh seusai dihukum lari keliling lapangan oleh salah satu guru. Hukuman lari dilakukan siswa itu tanpa alas kaki pada pukul 1 siang saat cuaca sedang panas. Selanjutnya kita lihat lagi yang juga jadi sorotan siang ini. Ini terkait dengan penganiayaan antar pelajar kembali terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kami terpaksa mengaburkan gambar karena ada unsur kekerasan dan pelaku dan juga korban adalah anak di bawah umur. Jadi ada sebuah video penganiayaan seorang pelajar putri kepada temannya viral di media sosial. Nanti kita akan mengupdate seperti apa informasinya di paket berita berikut ini. Selanjutnya saudara, kita akan lihat lagi yang juga jadi sorotan. Ini mungkin bisa jadi referensi makan siang Anda hari ini. Ini ada di Kabupaten Karangasem, Bali. Di sana ada kuliner sate yang menarik bernama sate asem. Sate ini disajikan dengan siraman bumbu berwarna kuning yang uniknya lagi tidak terasa asam sama sekali ternyata. Apa asal mula nama sate asem? Nanti kita akan berikan informasinya kepada Anda. Selain 3 informasi ini, masih ada lagi sejumlah informasi lainnya yang dapat Anda saksikan selama 1 jam ke depan di program Sapa Indonesia Siang berikut ini untuk Anda. Telapak kaki seorang siswa di Kota Madiun, Jawa Timur melepuh seusai dihukum lari keliling lapangan oleh salah seorang guru. Hukuman lari ini dilakukan siswa itu tanpa alas kaki pada pukul 1 siang saat cuaca sedang panas. Seorang siswa SMP Negeri 10 Kota Madiun, Jawa Timur,
melepuh pada kedua telapak kakinya seusai dihukum lari keliling lapangan basket. Hukuman ini diberikan oleh guru agama karena siswa tidak mengikuti kegiatan kerohanian di sekolah pada Rabu 27 September lalu. Pelajar berusia 15 tahun itu menjalani hukumannya pada pukul 1 siang saat cuaca sedang panas dan harus bertelanjang kaki. Kedua orang tua mengetahui kondisi ini setelah anak pulang ke rumah. Menurut pengakuan anak, guru memerintahnya berlari dan hanya boleh berhenti jika diizinkan. Namun dalam 5 putaran, telapak kaki kanannya sudah melepuh. Siswa sudah mendapat penanganan medis, namun hingga hari ini ia belum bisa berjalan ataupun masuk ke sekolah. Menurut dokter puskesmas, luka melepuh di telapak kaki siswa ini disebut lukus atau luka akibat panas. Saat ini, luka sudah membaik sekitar 70% dan akan membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. Perkembangan sudah bagus lukanya, tinggal hanya kita rawat luka rutin biasa. Jadi memang kita lebih intenskan untuk rawat luka setiap hari. Jadi insya Allah tim kami nanti kesehatan dari Puskesmas Banjarrejo akan setiap hari kunjungan ke rumah visitasi yang bersangkutan. Terkait juga dengan mobilisasi. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya rawat luka, tapi mobilisasi beliaunya. Jadi anaknya ini bisa mobilitas enggak? Nah itu yang kita pastikan supaya nanti yang bersangkutan dalam waktu dekat harapannya dia bisa aktivitas lagi meskipun dengan alat bantu. Kita usahakan pakai penyangga dulu. Kasus ini berakhir damai. Guru dan sekolah sudah meminta maaf kepada pihak keluarga. Mediasi juga sudah dilakukan yang dihadiri pemerintah kota, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Wali kota dan Dinas Pendidikan Kota Madiun juga telah menjenguk siswa. Guru yang menghukum siswa lari hingga kakinya melepuh telah diberi sanksi pada 3 Oktober lalu. Ia dimutasi menjadi staf di kantor Dinas Pendidikan dan tidak boleh mengajar hingga waktu yang tidak ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Tidak ingin kejadian serupa terulang, pemerintah kota mengumpulkan semua guru di Madiun. Guru-guru diminta untuk menangani siswa yang melanggar aturan dengan hukuman yang mengembangkan potensi diri siswa. Sebenarnya kami sudah mewanti-wanti ke semua sekolah tidak boleh memberikan hukuman fisik. Baru seminggu yang lalu sudah saya ingatkan lagi pada kepala sekolah untuk selalu mengingatkan ke guru jangan sampai memberikan hukuman fisik dalam bentuk apapun. Hukumlah secara edukasi. Jadi misalnya anak disuruh membaca, kemudian meresum, ada sinopsis yang untuk pembelajarannya dia. Kalau memang masalah keagamaan, ya mungkin diberi tugas sesuai dengan agamanya. Jadi jangan sampai menghukum itu fisik. Menghukum itu mungkin pakai nyanyi, pakai ngarang, suruh baca buku ini. Buku ini harus kamu baca, 2 hari selesai, nanti rangkumannya. Ini ilmu pengetahuan. Akademik ya? Ya akademik. Tapi kalau olahraga, ya kudu guru olahraga, kayak jam olahraga. Ojawan-awan sikile kosongan kon mlaku melocot kabeh itu. Selama belum dapat ke sekolah, siswa akan menjalani kegiatan belajar mengajar di rumah, baik secara tatap muka maupun daring. Sehingga siswa tidak ketinggalan banyak pelajaran mengingat ia saat ini duduk di kelas 9. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Kalau yang satu ini, saudara, soal penganiayaan antar pelajar yang kembali terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebuah video penganiayaan seorang pelajar putri kepada temannya viral di media sosial. Kami terpaksa mengaburkan gambar karena video mengandung unsur kekerasan dan pelaku merupakan anak di bawah umur. Video dugaan perundungan pelajar viral di media sosial. Seorang pelajar diduga dianiaya oleh seorang teman sekelasnya hingga pingsan. Kejadian perundungan pelajar itu direkam oleh salah seorang siswi dalam kelas salah satu sekolah menengah pertama di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pihak sekolah menampik kejadian itu bukanlah kasus perundungan, namun kedua siswanya berkelahi satu sama lain. Perkelahian berawal dari saling ejek antar keduanya. Kalau perundungan itu saya kira bukan. Kenapa? Karena pihak yang dianggap memukul ini yang dianggap memukul oleh yang dia korban,
justru mengatakan setelah saya dengan guru BK-nya panggil, itu didorong duluan. Terus diejek, kamu inilah, kamu hitam, kamu apa, dan akhirnya seperti itu. Akhirnya menyerang balik. Akhirnya melawan. Ditambah dengan ada beberapa kakak kelasnya yang kompor-kompori berkelahi. Dalam kasus itu, polisi telah melakukan penyelidikan dan sejumlah saksi telah dipanggil polisi. Tetap mendalami penyebab terjadinya, tapi sampai saat ini dua belah pihak keluarga, hari itu juga kita hadirkan pemerintah kecamatan, kelurahan, Pak RT, Pak RW, pihak sekolah, terus pihak keluarga yang sedang ribut atau baku adu fisik untuk sama-sama sepakat untuk damai. Meski ada kesepakatan damai antar keduanya, Polres Parepare tetap akan menyelidiki kasus ini dan memanggil pihak sekolah. Sudin Syamsuddin, Kompas TV Parepare, Sulawesi Selatan. Sorotan lainnya, Saudara, Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah meminta keterangan Rumah Sakit Kartika Husada, termasuk tim dokter yang menangani anak Alvaro Darren. Dinkes bersama Kemenkes akan membentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebab kematian Alvaro pasca operasi Amandel. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, menyampaikan telah memanggil pihak Rumah Sakit Kartika Husada untuk menjelaskan kronologi penanganan anak Alvaro, baik dari manajemen maupun tim dokter yang menangani korban. Diharapkan hasil investigasi tim gabungan Dinkes bersama Kementerian Kesehatan dapat membuka penyebab kematian anak Alvaro pasca operasi Amandel. Alvaro Darren bersama kakaknya menjalani operasi Amandel di Rumah Sakit Kartika Husada pada 19 September 2023. Sang kakak selamat dari operasi, sedangkan Alvaro saat pemulihan mengalami gangguan pernafasan hingga dilarikan ke ruang ICU. Tangis dan duka mengiringi kepergian Alvaro Darren menuju peristirahatan terakhir. Anak berusia 7 tahun ini meninggal usai operasi Amandel di Rumah Sakit Kartika Husada, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban didiagnosis mati batang otak setelah operasi. Sebelumnya, manajemen Rumah Sakit Kartika Husada, termasuk Direktur Utama, telah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Meski demikian, keluarga Alvaro menilai ada kejanggalan dan dugaan kesalahan prosedur oleh rumah sakit. Dugaan malapraktik ini pun telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Polisi akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga kedokteran seperti ID dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk menyelidiki kasus dugaan malapraktik. Tim penyelidik akan berkoordinasi awal dengan dua lembaga profesi kedokteran, baik itu KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, maupun ID, Ikatan Dokter Indonesia, termasuk kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi terkait dengan upaya penyelidikan yang akan kami lakukan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi. Pada hari Kamis besok, kami telah mengundang klarifikasi terhadap pelapor. Sudah 8 orang terlapor dalam laporan polisi dari dugaan tindak pidana terjadi yang dilaporkan oleh kuasa hukum dari keluarga korban. Menanggapi kematian Alvaro, Ikatan Dokter Indonesia akan melakukan proses audit medis yang melibatkan tim internal rumah sakit dan juga organisasi profesi untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran prosedur atau kemungkinan komplikasi medis dalam peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV. Dua warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta tewas setelah menenggak minuman keras oplosan. Sebelum meninggal, korban mengeluhkan pusing, mual hingga tak sadarkan diri. Setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Wates, dua warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dinyatakan meninggal dunia setelah meminum minuman keras oplosan.
Sebelum meninggal, keduanya sempat mengeluhkan pusing, gelisah, pandangan kabur, hingga pingsan. Kasus ini bermula saat korban bersama 2 temannya membeli minuman beralkohol dan dicampur dengan minuman soda saat menuju wilayah Bantul. Namun, ketika pulang ke Kulon Progo, keempat orang ini mengalami gejala serupa, yaitu pusing. 2 orang meninggal setelah tak sadarkan diri, sementara 2 orang lainnya selamat dan dirawat di rumah. Keempat warga Kulon Progo ini pada hari Sabtu malam mereka berangkat ke Bantul, rencananya akan karaoke di salah satu tempat karaoke di Samas, Bantul, dan di tengah perjalanan mereka membeli minuman alkohol dan salah satu dari mereka mengoplos minuman tersebut dan dinikmati bersama-sama. Dan ketika waktu dini hari kira-kira pukul 02.00 mereka berempat kembali ke Kulon Progo, dimungkinkan dalam keadaan mabuk dan berhenti di depan halaman Balai Desa Panjatan. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Kulon Progo. Polisi juga masih menyelidiki soal kemungkinan tewasnya korban terkait dengan kasus miras oplosan serupa yang baru-baru ini juga terjadi di Bantul. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Seorang siswi di Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami kelumpuhan karena patah tulang ekor. Siswi itu tidak kehilangan semangat belajarnya meski sudah setahun harus belajar di rumah secara daring. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda untuk Anda. Tetaplah di Sapa Indonesia Siang. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kehujanan ya? Sini Ibu bantu keringkan. Kakak demam. Bodrexin demam sirup dengan paracetamol. Efektif turunkan panas demam. Ibu tak perlu khawatir lagi. Bodrexin tersedia dalam bentuk sirup dan tablet kunyah. Salonpas Jet Spray, let's move! Expos. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Nippon Spotless Plus, dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja.
Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Setahun lalu, saudara, seorang pelajar di kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami patah di bagian tulang ekor dan lumpuh. Kini, siswi berprestasi itu hanya bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring di rumah. Namun, ia tidak kehilangan semangat belajarnya. Sejak setahun lalu, Wardatul Muna, seorang siswa berusia 14 tahun di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Sampai dengan tahun 2022 lalu, Wardatul masih bisa riang beraktivitas menikmati masa remajanya. Namun ketika itu, kedua kakinya kerap kesemutan dan situasi ini tidak pernah disampaikan kepada orang tua. Hingga suatu pagi, saat hendak ke sekolah, Wardatul tidak bisa menggerakkan kedua kakinya dan langsung terjatuh. Sejak saat itu, gadis ini tidak bisa berjalan, bahkan berdiri pun ia tidak mampu. Kedua orang tua sudah memeriksakan Wardatul ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dokter, Wardatul dinyatakan mengalami patah tulang ekor yang membuat organ gerak kakinya lumpuh. Karena keterbatasan ekonomi, Wardatul tidak dirawat lebih lanjut. Orang tua melanjutkan dengan pengobatan tradisional. Sejak kakinya tidak bisa digerakkan, Wardatul mengikuti kegiatan belajar mengajar di rumah secara daring. Meski begitu, ia tidak kehilangan semangat belajarnya. Selama 1 tahun ini tidak pernah sekolah? Tidak. Cara belajar dengan sekolah gimana? Mencari daring lewat HP atau ke teman. Oleh guru dan teman-teman, Wardatul dikenal sebagai siswi berprestasi yang aktif, cerdas, dan sopan. Secara berkala, wali kelas menjenguk Wardatul untuk memberi pelajaran tambahan sekaligus memotivasinya. Bertanya kepada wali kelasnya kenapa Warda tidak sekolah, sakit waktu itu. Kemudian aku juga saya juga ngajar di kelas yang lain, bertanya sama temannya Warda itu sakit apa, katanya terjatuh gitu. Oh, informasinya. Ya informasinya tidak bisa jalan, Bu. Kenapa tidak bisa jalan? Tidak tahu, Bu. Mungkin tulang ekor dan sebagainya. Tapi untuk penjelasannya lebih lanjut bertanya sama wali kelas. Wali kelas juga mengungkapkan demikian. Kemudian pihak sekolah memberikan kebijaksanaan dengan pembelajaran secara online. Kedua orang tua Wardatul bekerja sebagai peternak domba. Jika kembali dari mencari rumput, mereka kerap menemukan sang buah hati menghabiskan waktu dengan membaca dan belajar. Kedua orang tua berharap Wardatul bisa sembuh dan bersekolah lagi, meraih prestasi dan melihat dunia. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Selanjutnya, saudara, petugas gabungan kesulitan memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kampar Riau karena luas lahan ini mencapai 4 hektar dan sulitnya sumber air. Pekatan asap akibat karhutla ini mencapai Kota Pekanbaru sehingga membuat sejumlah sekolah mewajibkan siswanya menggunakan masker. Sudah hampir sepekan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Pekanbaru Riau. Kualitas udara yang berada di level tidak sehat mulai dirasakan warga. Mengantisipasi paparan kabut asap, Dinas Pendidikan Riau telah memberikan himbauan kepada siswa agar menggunakan masker. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 105 Pekanbaru, setiap siswa diwajibkan menggunakan masker sejak 2 hari lalu. Selain itu, aktivitas siswa di luar ruangan juga telah dibatasi, seperti kegiatan olahraga yang saat ini hanya dilaksanakan di ruang kelas. Namun, kebijakan untuk meliburkan siswa saat ini belum dilakukan karena harus menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Kami menyebarkan aturan yang himbauan dari Dinas Pendidikan kepada wali murid bahwa anak-anak kita ke sekolah itu memakai masker. Itu yang pertama, seluruh mereka di pagi hari kami lihat itu yang memakai dan yang tidak memakai masker. Kemudian aktivitas di luar kelas seperti olahraga itu pembelajarannya di dalam kelas. Sementara itu, hingga saat ini tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau masih terus berupaya melakukan pemadaman di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai 4 hektar, menghanguskan semak belukar dan kebun sawit. Petugas Manggala Agni, TNI dan Polri kesulitan memadamkan api karena jauhnya sumber air. Selain itu, kondisi cuaca panas membuat pemadaman di lahan gambut memakan waktu yang cukup lama serta mengeluarkan asap. Dan saat ini kita pemadaman memakai satu set sarana pemadaman memakai mesin GS Power bermain di dua jalur. Namun kendala di lapangan seperti kita lihat sumber air terlalu jauh dari titik pemadaman. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi, menyebabkan kabut asap menyelimuti Kota Pekanbaru dan sejumlah wilayah di Riau. Diperparah asap kiriman dari sejumlah daerah tetangga yang juga mengalami kebakaran lahan. Tim Liputan, Kompas TV, Riau. Selanjutnya, saudara, sebanyak 575 bayi dan balita terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ratusan bayi dan balita yang terserang ISPA ini tersebar di 30 puskesmas dan seluruh rumah sakit di Kabupaten Sumeneb. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Muhammad Anwar di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur ramai dikunjungi orang tua yang membawa bayi dan balita mereka untuk pemeriksaan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb menyebutkan ada 575 bayi dan balita yang terinfeksi ISPA. Para penderita ini tersebar di 30 puskesmas yang tersebar di wilayah daratan dan juga kepulauan. Sebagian dari bayi dan anak balita dirawat intensif di rumah sakit. Sampai dengan di bulan Agustus ini ada 575 balita, bayi dan balita yang terinfeksi ISPA. Kalau dari bulan kemarin yaitu bulan Juni itu 555. Jadi ada peningkatan yang signifikan dari bulan ke bulan. Sehingga kadang-kadang yang berkunjung ke kami di fasilitas kesehatan tingkat dasar, tingkat pertama itu puskesmas, kadang-kadang sudah ada beberapa pasien bayi dan balita yang memang dengan kasus-kasus yang agak berat, tapi alhamdulillah masih mampu kita tangani. Seandainya pun tidak mampu, kalau untuk dirawat kita akan menunjuknya ke rumah sakit. Dinas Kesehatan berharap ada kesadaran masyarakat untuk melakukan konsultasi sejak dini, terutama warga yang mengetahui ada anggota keluarganya yang mengalami gejala terinfeksi ISPA. Tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan melakukan pertolongan sejak dini kepada penderita. Nur Khalis, Kompas TV Sumeneb, Jawa Timur. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke Pusat Perbelanjaan ITC Mangga 2 Jakarta Utara. Kunjungan Menteri Perdagangan disambut meriah pedagang
yang senang karena TikTok Shop ditutup. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi pusat perbelanjaan ITC Mangga 2 Jakarta Utara. Menteri Perdagangan berinteraksi langsung dengan pedagang. Zulkifli Hasan sempat membeli sejumlah pakaian pedagang di lokasi itu. Pedagang langsung mengungkapkan keluhan soal sepinya pembeli beberapa bulan terakhir. Diduga akibat adanya TikTok Shop yang menjual barang dengan harga murah dibandingkan dengan di toko pusat perbelanjaan. Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tidak melarang TikTok sebagai sosial media dan sosial commerce. Pemerintah mendorong TikTok untuk mengikuti peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dengan mendaftar sebagai loka pasar atau marketplace dan niaga elektronik atau e-commerce. Kita menata, mengatur, ya misalnya TikTok sebagai media sosial kita persilahkan. Kalau menjadi social commerce silakan, dia bisa iklan, bisa promosi. Tapi kalau jualan, nanti dia bisa urus e-commerce, kita bantu. Jadi kita tidak melarang, tidak anti luar tidak. Pada zamannya memang terbuka. Misalnya TV kan berita iklan boleh, tapi buka warung nggak bisa gitu. Sementara itu sejumlah pedagang merasa senang dengan ditutupnya TikTok Shop. Pedagang mengatakan dengan adanya TikTok Shop, omset mereka sempat menurun hingga 70%. Kita beli di grosir harga segitu, nanti di TikTok harga agak grosir juga. Jadi kita bingung kita mau jual di sini gitu. Kita mau jual TikTok bingung karena udah harga jadi TikTok udah harga grosir gitu. Yang kita ambil dengan harga yang kita ambil di grosir dengan harga dia gitu. Itu yang buat saya atau memang ada untungnya tapi nggak sesuai gitu. Pemerintah mendukung UMKM dengan regulasi yang menunjukkan keberpihakan kepada UMKM Indonesia. Kita harus jeda sejenak, saudara, akan ada informasi soal kuliner untuk Anda. Jadi di Kabupaten Karangasembali, ada kuliner sate yang menarik bernama sate asam. Sate ini disajikan dengan siraman bumbu berwarna kuning, yang uniknya ini tidak terasa asam sama sekali. Nah, kira-kira seperti apa? Nantikan informasi lengkapnya di Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Salonpas Jet Spray, let's move! Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Torrabica Cappuccino, nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya, coklat habis. Tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica Cappuccino, nomor 1 di dunia. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah.
Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya Pangsaku. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! X-Force. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Di Kabupaten Karangasem, Bali, saudara, ada kuliner sate yang menarik bernama sate asem. Tapi sate ini disajikan dengan siraman bumbu berwarna kuning yang uniknya lagi terasa tidak asam sama sekali. Kira-kira seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Soal makanan sudah, selanjutnya Sapa Indonesia menghadirkan informasi soal minuman. Jadi ada seorang ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur, saudara, sukses mendapatkan cuan dari usaha produksi minuman sehat wedang pokak khas Madura. Berbahan rempah-rempah, minuman wedang pokak ini dipercaya bisa menjaga daya tahan tubuh. Seorang ibu rumah tangga, Elmi Evaliana, warga Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur, sukses memproduksi minuman yang terbuat dari rempah-rempah, yakni wedang pokak khas Madura. Rempah-rempah yang digunakan seperti jahe, kayu manis, kayu secang, cengkeh, bunga lawang, daun pandan, daun serai, dan beragam lainnya. Untuk membuatnya, seluruh bahan rempah dibersihkan dengan cara dikupas dan dicuci air bersih, lalu ditumbuk kasar agar memperoleh rasa dan aroma khas rempah. Olahan rempah kemudian dimasukkan ke dalam panci berisi air dan direbus hingga warnanya berubah menjadi keruh kecoklatan. Minuman wedang pokak khas Madura ini dipercaya bisa menjaga daya tahan tubuh. Dulu sejak tahun 2020, itu kan awal COVID ya Mas ya. Nah, saya membuatnya itu khusus untuk diminum sendiri, dikonsumsi sendiri bersama keluarga. Nggak taunya tetangga itu kok suka. Akhirnya saya keterusan untuk menjual, punya ide gimana kalau saya ini menjual wedang pokak khas Madura. Ternyata masyarakat juga banyak yang suka karena khasiatnya juga banyak sekali. Setiap hari, Elmi Evaliana membuat sebanyak 50 hingga 100 botol untuk memenuhi permintaan konsumen, baik dijual secara langsung maupun daring. Setiap botol minuman rempah wedang pokak dijual Rp6.000. Meski usahanya masih berskala industri rumahan, namun Elmi Evaliana bersyukur bisa membantu perekonomian keluarga.
Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kita jeda sejenak, saudara. Sapa Indonesia Siang Masanya kembali dengan informasi dari mancanegara. Salah satunya soal tim ilmuwan Inggris meneliti interaksi hewan meerkat dengan para pengunjung di kebun binatang. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati tingkah laku hewan asal Afrika ini ketika sedang makan hingga bermain. Kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Polusi berdampak pada kesehatan. Jadi gampang batuk, tenggorokan gatal, banyak dahak, sesak nafas, daya tahan tubuh menurun. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin setiap hari. Tolak angin telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, oven, sehat, enak lagi. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Tim ilmuwan Inggris memulai penelitian selama 3 tahun terhadap meerkat untuk melihat apakah kesejahteraan mereka dipengaruhi oleh pengunjung kebun binatang. Ilmuwan membandingkan cara hewan berinteraksi dengan pemiliknya dan orang yang tidak mereka kenal untuk melihat bagaimana lingkungan hewan mamalia ini dapat diperbaiki. Meerkat, hewan mamalia asal Afrika ini mungkin tidak menyadari bahwa mereka sekarang menjadi bagian dari studi sains bersama para peneliti dari Universitas Nottingham Trent di Inggris. Meerkat ditempatkan di sebuah peternakan rekreasi di Inggris dan mereka terbiasa dengan orang-orang yang datang untuk melihat tingkah laku mereka, baik saat sedang makan atau bermain. Para peneliti ingin mengetahui apakah meerkat, mamalia yang disebut sebagai hewan kecil yang kerap penasaran ini mencerminkan emosi orang-orang di sekitar mereka, termasuk melihat apakah hewan ini bisa menunjukkan empati. Para peneliti mengatakan meerkat sangat memperhatikan lingkungan sekitar sehingga menjadikan mereka spesies yang sempurna untuk dijadikan fokus penelitian. That this sort of information helps us to work out what an animal needs within its enclosure. So if it's close to a human and it's happy about that, then that's brilliant. If it's an animal that's a little bit more nervous, then we might need to think about how we design the exhibit so that we're protecting the needs of the animals. Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk dapat menempatkan mereka termasuk hewan-hewan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan para hewan yang tinggal di kebun binatang. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tengah menjalankan proyek membantu industri pangan menjaga kualitas dan kuantitasnya. Proyek ini diharapkan mengurangi kerugian yang dirasakan para pelaku industri pangan, sekaligus mengurangi limbah yang dihasilkan. Mengurangi kerugian dan limbah pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani ternyata bisa dilakukan bersamaan di Thailand. Keberhasilan ini berkat inovasi teknis sederhana dalam pengolahan beras merah yang berkecambah. Sebuah proyek yang dilaksanakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO memberi dukungan pada perusahaan pengolahan skala mikro kecil dan menengah UMKM di Thailand. Proyek ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengurangi kehilangan dalam industri pangan. Dalam proyek ini dikenalkan peralatan yang membantu perusahaan mengurangi kerugian dan limbah pangan. Kerugian pangan mengacu pada hilangnya kuantitas atau kualitas pangan setelah panen dan sebelum dijual secara eceran. Limbah makanan adalah penurunan kuantitas atau kualitas makanan akibat keputusan dan tindakan pengecer, layanan makanan, dan konsumen. Koperasi Istri Petani Banlau yang dikelola masyarakat memproses dan mendistribusikan beras merah yang sudah berkecambah di Provinsi Sakonakon. Pengolahan beras istimewa yang sangat dihargai karena kandungan vitaminnya merupakan urusan yang rumit. ถ้าเราตากข้าวน้อยไปก็จะทำให้ข้าวเกิดเชื้อราแต่ถ้าเราตากข้าวนานไปข้าวก็จะหักในกระบวนการสีทำให้เราได้ข้าวน้อยลง Proyek ini membantu komunitas pengolah bahan pangan mengidentifikasi titik-titik kerugian kritis dalam pemrosesan dan distribusi, serta penyebab utama limbah makanan di retail. Komunitas kemudian dilatih mengukur tingkat kehilangan dan menerapkan teknologi sederhana seperti termometer digital. Alat ini membantu operasi pengukusan dan pengeringan, pengukur kelembapan untuk memastikan pengeringan biji-bijian dengan benar dan penyegel kemasan. Dengan peningkatan kualitas dan pengurangan kerugian, komunitas Banlau kini menghemat 450 kg beras setiap bulan atau sekitar sepertiga dari 1.500 kg produksinya. UMKM mencakup sekitar 91% operasi pengolahan makanan di Thailand. Namun mengurangi kehilangan dan sampah pangan bukanlah prioritas utama di Thailand. Proyek ini juga berpotensi untuk mengatasi masalah pangan yang berdampak pada lingkungan. Secara total, 25 perusahaan Thailand mendapat manfaat dari proyek ini. FAO kini sedang menyelesaikan manual teknis multibahasa untuk membantu komunitas petani di negara lain mencapai hasil serupa. Secara global, 13% makanan hilang, sementara 17% lainnya terbuang sia-sia. Food loss and waste also affect the food security of millions across the globe by actually reducing availability and access to food.
It also has impacts on the sustainability of our food systems because as it degrades in landfills and also as food moves across the supply chain, it generates greenhouse gases. Proyek pengurangan kehilangan dan limbah pangan ini diawasi FAO dan didanai pemerintah Jepang dalam kerjasama dengan pemerintah Thailand dan Universitas Mahidol. Mengurangi kehilangan dan limbah pangan memainkan peran penting dalam mentransformasi sistem pertanian pangan. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menyerukan pengurangan separuh limbah pangan global per kapita di tingkat retail dan konsumen, serta mengurangi kehilangan pangan di sepanjang produksi dan rantai pasokan. Komplotan pencurian sepeda motor menggunakan atribut ojek online terekam CCTV di kawasan Palmera, Jakarta Barat. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda usai jeda di Sapa Indonesia Siang sesaat lagi. Salonpas Jet Spray, let's move! Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Si kecil, flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit.
Nggak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Komplotan pencurian sepeda motor menggunakan atribut ojek online terekam CCTV di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Aksi pencurian motor terjadi sore hari saat banyak aktivitas warga. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di sebuah tempat usaha di Jalan Kemanggisan Pulau, Palmerah, Jakarta Barat. Dari 4 pelaku, 1 pencuri motor mengenakan atribut ojek online saat beraksi. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil menggasak sebuah motor yang terparkir di depan toko. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Oh iya ini kayaknya. Pas jam maghrib itu, setelah maghrib lah, itu teman saya 2 orang lagi beli makanan. Tinggal saya sama teman saya yang motornya hilang itu. Makanannya udah sampai, kita berempat itu makan. Makan itu sekitar jam sebelum isaan deh, rapi habis isa. Pas dilihat lagi, motor udah nggak ada. Oke, hilang itu motor hilang jam setengah 7-an lah. Nah, ngeh-ngehnya itu jam 8. Usai sudah saudara Sapa Indonesia Siang hari ini, jangan lupa untuk terus saksikan program Sapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan saya terus mengingatkan kepada Anda bahwa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Muhammad Syahriza dan juga teman-teman dari tim Sapa Indonesia Siang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap. Dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan. Apakah ini tumbal politisasi atau murni korupsi? Bersama Profesor Todung Mulya Lubis, selengkapnya dalam Rosi, Kamis 5 Oktober pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Kompas Update, saya Maidop Elfrina. Kemarau berkepanjangan dan sumur mengering membuat warga di Tambarrejo di Blora, Jawa Tengah dilanda krisis air bersih. Bantuan air bersih langsung diserbu warga setempat. Di Kelurahan Tambarrejo, Blora, Jawa Tengah ada 4 RT yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Pemerintah desa dan warga terus mengusahakan bantuan air bersih dari berbagai pihak. Bantuan air bersih dari PMI dan swasta langsung diserbu warga. Warga desa Tambarrejo dan sekitarnya berharap pemerintah Kabupaten Blora bisa mengadakan jaringan PDAM agar bisa masuk ke pemukiman sehingga saat musim kemarau tiba, warga tidak kesulitan air bersih. Demikian Kompas Update saudara, saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update.
yang didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Kebulan asap udah mulai kencang, yang saya lakukan hanya matiin sikring, ICB kontrakan di atas. Tetangga teriak di depan rumah saya ini di lantai 3 udah mulai keluar api. Oh, jadi satu ini. Sumbernya dari mana, Bu, kalau listrik di sini? Jadi untuk sementara kita ngambilnya dari saluran yang punya kitanya juga. Daerah itu Sekli namanya, Pak. Sekli. Ngambil arus closing. Ngambil arus ya? Ngambil arus yang punya PLN, nggak masuk ke meteran. Nggak masuk ke meteran. Oh. Berarti itu bisa dibilang kayak pencurian listrik gitu, Mas? Bisa dibilang. Oke. Kebakaran hampir setiap tahun terjadi di permukiman padat penduduk di ibu kota. Kecamatan Tambora, Jakarta Barat adalah salah satu wilayah yang sering mengalami kebakaran. Di daerah ini kebakaran terjadi silih berganti. Kejadian terakhir 7 September lalu, puluhan rumah warga di Kelurahan Kerendang habis dilalap api. Ratusan warga pun mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Lantas bagaimana upaya pemerintah DKI mengatasi dan memitigasi bencana kebakaran yang rawan terjadi di permukiman padat penduduk? Saudara, saat ini kami akan mendatangi lokasi kebakaran kemarin di daerah Tambora, Jakarta Barat. Kami ingin melihat langsung seperti apa sih lokasi kejadian pasca kebakaran. Dan kami juga akan menelusuri penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 33 rumah. Kesedihan masih tampak di wajah Pujiarti. Salah seorang korban kebakaran di Kelurahan Kerendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat awal September lalu. Pasca kebakaran tak banyak yang bisa dilakukan Puji, selain membersihkan puing-puing bekas rumahnya yang hangus terbakar. Kebulan asap udah mulai kencang. Saat kami temui, ibu 2 anak ini mengaku, sebelum kebakaran ia sempat mencium bau kabel gosong. Tak disangka, beberapa saat kemudian, ia melihat api muncul dari lantai 2 rumah tetangganya. Sebelum maghrib juga saya udah dengar ada konsleting listrik atau bau-bau kabel. Ya saya itu di situ saya langsung spontan matiin sikring lampu listrik sama ICB kontrakan yang ada di atas. Waktu kejadian kebakaran, saya ada di ruang tamu, anak saya 2 menyaksikan TV. Itu sekitaran mau habis maghrib. Habis maghrib tetangga teriak di depan rumah saya ini, teriak dia. Teriak gimana tuh? Teriak seperti ada asap ngebul. Nah dia dinyangka di tempat saya, ternyata di dia itu belakang rumah dia itu kontrakan dia persis tuh di lantai 3 udah mulai keluar api. Akibat kebakaran tersebut, rumah semi permanen peninggalan orang tua Puji hangus tak tersisa. Kini Puji dan keluarganya terpaksa mengontrak sepetak rumah tak jauh dari lokasi kebakaran. Kita ngelanjut rumah orang tua, itu juga dari orang tua, bisa kita tinggal nempatin, kita tinggal ngerawat aja.
karena musibah ya kita mau dibilang apa lagi ya kan. Sementara tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di kontrakan, ngontrak 600.000 sebulan. Saya berusaha untuk jadikan satu kotak dulu. Di permukiman pada Tambora, kebakaran telah menjadi siklus. Mata rantainya tak mampu diputus. Sebelumnya awal Juli lalu, kebakaran menghanguskan 94 rumah di Gang Lontar, Kelurahan Duri Utara. Sebulan sebelumnya, si jago merah mengamuk di Kelurahan Jembatan Besi. Kini, giliran perumahan di Kelurahan Kerendang dilalap api. Menurut Ketua RT 3 RW 1 Kerendang Utara Lia, baru kali ini kebakaran terjadi di lingkungannya. Kalau untuk kebakaran baru kali ini RT 3 sih, baru kali ini, tahun ini. Kalau untuk Tambora memang sih rentan. Kalau berbicara tentang Tambora, tapi ini di sini Kerendang RT 3 ini baru kali ini. Seperti inilah kondisi permukiman padat penduduk di sekitar lokasi kebakaran Kelurahan Kerendang, Kecamatan Tambora. Rumah-rumah warga saling menempel, menumpuk tak tertata. Kebanyakan merupakan bangunan semi permanen. Kondisi permukiman seperti ini menghiasi sebagian wilayah ibu kota. Ibarat padang belukar yang kering di musim kemarau, kebakaran akan sangat mudah menyebar di sini. Sementara jalanan permukiman yang sempit menyulitkan upaya pemadaman jika terjadi kebakaran. Saat kebakaran awal September lalu, api baru bisa dipadamkan sekitar 7 jam. Padahal, lokasi kebakaran hanya berjarak 500 meter dari pos pemadam kebakaran. Karena di sini kan banyak orang usaha, banyak orang dagang, ada parkir kendaraan banyak. Akhirnya kita terkendala di perjalanan. Terus banyak orang lalu lalang juga, lalu lintas jam segitu pulang kantor pasti kredit. Kita jangankan untuk mobil besar segini, kita jalan nyebrang aja sangat susah, sangat sulit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat, dari Januari hingga Agustus 2023, sedikitnya terjadi 500 kali kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Jakarta. Penyebab utamanya adalah korsleting listrik akibat instalasi listrik yang tidak aman. Contoh yang pertama adalah tadi, colokannya ditumpuk-tumpuk gitu ya, karena nyari gampangnya gitu. Itu ya. paling banyak ya, tuh kesalahan itu. Terus yang kedua adalah dia masang AC karena merasa panas, sudah punya kemampuan untuk beli AC, dia membeli AC. Nah itu dia tidak ditarik dari depan, artinya dari instalasi MCB pertama setelah dari meteran, tapi dia cuma dicolak atau diambil dari kabel terdekat untuk mengiritnya gitu ya. Nah itu yang sering jadi masalah. Lantas, bagaimana kondisi instalasi listrik warga di permukiman padat penduduk? Kami mencoba menelusurinya. Oh, jadi satu ini. Sumbernya dari mana, Bu, kalau listrik di sini? Ini kan kebetulan kita lagi ada masalah dengan salurannya. Jadi untuk sementara kita ngambilnya dari saluran yang punya kitanya juga, cuma ditempel gitu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya Pangzoku. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin.
dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja